Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat api dimanapun berada, kembali kita jumpa masih dengan tema, karena kita belum menerima. Kalau kita sebagai Islam kan ditanya, apa buktinya kalau kalian itu pengikut Nabi Muhammad? Yang gak bisa diragukan lagi. Nabi Muhammad mengajarkan apa, kita melakukan, kita menteorikan dalam kehidupan kita sebagai Islam, sebagai Muslim. Lalu kita mempraktekkan kemudian apa itu yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Kan gitu teman-teman. Nah, sedangkan mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi sampai hari ini udah hari ketiga. Dari semalam tidak ada sampai sekarang ini. Ya kan? Sampai hari ini nggak ada bukti bahwa mereka adalah pengikut. Nah, mungkin hari ini kali ya kita bisa mendengarkan paparan dari teman-teman kita Kristen kalau mereka ini adalah pengikut Yesus. Semoga aja sih. Karena kalau kita lihat dari kemarin-kemarin gak ada fakta. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban akurat apakah mereka pengikut Yesus. Kalau bicara tentang Yesus ya jago, mereka hebat. Sedikit-sedikit Yesus, ngomong Yesus. Sedikit-sedikit ngomong Yesus. Tapi faktanya dalam kehidupan sehari nggak ada. Iya kan? Dalam kehidupan mereka sebagai orang beragama nggak ada. Nah, oleh karena itu kita masih mengangkat tema ini. Masih penasaran dengan kemampuan mereka gitu. Mana ini yang bisa membuktikan ke kita bahwa mereka adalah murid Yesus atau pengikut Yesus? Ternyata kita belum menemukan. Kita belum melihat ada di antara saudara-saudara kita Kristen yang mampu membuktikan itu. Artinya kita tidak bisa percaya gitu. Mereka hanya memakai nama Yesus aja. Malah semakin nyata apa yang dikatakan Yesus dalam kitab mereka sendiri berdasarkan hasil penyelidikan. Bahwa konon Yesus pernah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya kan? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi fakta bahwasanya bukti hari ini kita melihat tidak ada dari Kristen yang mampu memberikan jawaban akurat pembuktian kalau Kristen itu adalah muridnya Yesus atau pengikutnya Yesus. Nggak ada. Sepi pemberitaan. Tuh. Tapi kalau mengklaim jago, kami ini pengikut, kami ini adalah murid, ya klaim doang. Tapi faktanya gak bisa memberikan bukti akurat. Kayak kita kan, bukti Nabi Muhammad yang kita ikutin, bukti kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan apa, kita lakukan itu. Nabi Muhammad memerintahkan apa, kita ikuti itu. Tapi mereka
Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya mengklaim doang. Kami ini pengikut Yesus. Apa buktinya? Karena Yesus mengatakan begini teman-teman. Di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Coba. Mereka mendengarkan suaraku. Kristen mana ada mendengar suara Yesus? Suara yang mana yang mereka dengar sampai mereka ke gereja? Suara yang mana yang mereka dengarkan sampai mereka makan babi? Suara yang mana yang mereka lakukan sampai mereka tidak bersunat? Ya kan? Suara yang mana yang mereka dengar sampai mereka menyembah Yesus? Suara yang mana yang mereka dengar sampai mereka nggak bersunat? Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa yang Kristen ikuti dari Yesus coba? Apa? Jawaban mereka selalu apa? Cash, 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 cash. Kalau kasih, ya berarti harus menjadi Yudaism yang taat. Mengajak orang menjadi Yudaism. Sebagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi Yudaism. Penganut Torah yang taat. Matius 23 nomor 1, nomor 2. Harus menjalankan segala perintah Tuhan kalau mau jadi penganut kasih. Ini penganut kasih kok begitu? Yang disebut penganut kasih itu adalah mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Menjalankan segala perintah Tuhan. Gitu loh. Ini mengasihi Tuhan, Tuhan caranya semuanya dibantah. Mengasihi manusia. Apa pula mengasihi manusia? Manusia diajarin menyembah kepada sesamanya manusia. Gimana mau dikatakan mengasihi? Halo, semangat siang. Halo. Semangat siang. Siang. Hah? Semangat siang. Halo. Silakan teman-teman non-muslim naik ke sini. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang. Halo, halo, halo. Baman. Semangat siang. Ah. Halo. Halo, semangat siang. Siang juga, Bung. Katolik Protestan. Aku Pentakosta. Boleh buka kameranya, silakan. Ukuran 6 tahun. Buka kameranya, silakan. Iya. Halo. Iya, Kenapa halo. Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun? Masih bagus itu menikahi daripada Yesus tidak menikahi 32. Kamu bilang bagus orang sinting itu. Muhammad Yesus. orang sinting. Yesus gimana? Masa 6 tahun dinikahi? Yesus Goblok. gimana? Yesus. Yesus gimana? Dia nggak Yesus. kawin. Anak bayi. Anak bayi Iya jelas itu. 32. Benar yang kau bilang itu. Orang Anak bayi 32 untuk Yesus. Bilangan 31. Muhammadmu yang oleng. Nomor 44 anak Muhammadmu yang bayi. oleng. Halo. Hei, anak bayi loh. Halo, Anak bayi dengarkan dulu. yang masih perawan. Anak bayi yang masih perawan Anggota diambil Yesus.
Di dalam kitab Bilangan 31, jatah perawan untuk Yesus. Ayo teman-teman, jangan naik kesurupan. Naik aja. Kita bahas tema ini. Buktikan kalau kalian itu pengikut Yesus. Ayo. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Ayolah, hadapi saya dengan ilmu. Jangan hadapi saya dengan kayak gitu. Ayo teman-teman, naik ke sini. Di YouTube aman kan ya? Aman ya? Aman. Iya, Bilangan berapa tadi? 31 nomor 3, Bilangan 31 nomor 40 teman-teman. Di situ Tuhannya Karisten minta jatah 32 perawan. Halo, semangat sore. Halo, sore. Dari Katolik Protestan Abang. Dari Protestan. Buka kameranya Abang, silakan. Enggak usah kamu bikin begitu. Lebih banyak dosamu Jumah. Kenapa? Ngurusin Kristen, lebih banyak dosamu. Lagi haid ya Bang? Kamu babi. Kenapa bisa? Saya mau dimakan. Kamu babi kamu. Mau dimakan Ngapain aku kamu berarti? ngurusin Kristen kamu. Kamu babi. Karena agama Kristen agama plagiat. Agama benalu, agama Kristen itu Bang. Nempel-nempel di nama Agamamu besar laurusin Yahudi. Monyet, agamamu laurusin. Di Indonesia nempel-nempel di nama besar Islam. Agama Anda itu seperti benalu di pohon. Nempel ke Yahudi, nempel ke Islam. Gak punya batang sendiri agama Anda itu. Benalu, numpang tenar. Seluruh Indonesia mengenal Allah. Numpang benar juga pakai nama Allah. Separuh bumi mengenal Bani Israel dengan Torahnya. Nebeng juga makin terjemahan kitabnya Yahudi. Pret. Giliran dibahas sedikit nangis. Jangan kau bahasa kami semua. Matamu. Siapa suruh jadi benalu? Diskusi kita. Jangan kau ngamuk, jangan kau nangis. Siapa suruh agamamu polanya kayak gitu? Susah. Kau tanggung sendiri. Agamamu kayak gitu mau kayak mana? Semangat siang. Selamat siang Bang. Iya, Katolik Protestan saudara. Protestan aku Bang. Oke, silakan buka kamera. Jangan merepet pula ya. Kayak tadi tuh meraju. Enggak lah. Apa Ya. yang merepet? Iya, nanti kayak laki-laki haid lagi. Selamat siang Bang. Siang juga. Ini ada tema terkait dengan pembuktian gitu kan ya. Saudara kami Kristen ini kan hebat sekali ngaku pengikut Yesus, murid Yesus. Tapi kami melihat nggak ada bukti kalau pengikut Yesus, nggak ada. Nah mungkin, iya. Mungkin saudara bisa buktikan ke kami apa buktinya kalau Kristen itu pengikut Yesus, murid Yesus lah gitu. Gimana ya? Pertama-tama aku hanya bilang gini Bang. Kalau Siap.
pengetahuanku tidaklah seperti mereka-mereka yang lain, masih kecil lah, gak bisa abang harapkan sesuai keinginan abang. Mohon maaf lah gitu. Iya. Silakan. Ya kalau menurut pandangan Kristen kan ya seperti yang terutama itu ya harus memiliki kasih, kan kami itu satunya bang. Kasih lagi. Kasih itu kan ada dua. Contohnya Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Iya kan? Ya. Iya kan, hukum utama dan hukum kedua. Hukum utama kasihilah Tuhan. Hukum kedua kasihi sesama manusia. Nah, dua-duanya Kristen gagal. Gimana ceritanya mau dibilang kasih, Bang? Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu artinya mentaati segala perintah Tuhan. Nah, Kristen mana ada mengikuti perintah Tuhan? Tuhan mengatakan jangan ada Tuhan lain. Kristen membuat Tuhan tandingan bernama Yesus. Kuduskanlah hari Sabat. Kristen membuat tandingan hari Minggu. Sunatkanlah kulupmu. Kristen bikin tandingan sunat hati. Nggak ada. Persembahkanlah persembahan hewan kurban berupa domba, kambing, sapi, lembu. Kristen bikin tandingan korban manusia. Mana kasih kepada Tuhan itu? Nggak ada di Kristen, nggak ada. Cuman dogma aja. Itu aja, kasih satu aja. Kasih yang pertama sudah gagal. Kasih kepada manusia. Ajarlah manusia melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa Elohim. Mana ada Kristen melakukan itu? Malah Kristen mengajarkan manusia untuk menghapus, membatalkan, menggagalkan, menghapuskan, menghilangkan seluruh hukum Tuhan yang datang kepada nabi-nabi. Jadi bagaimana Kristen ini mau dikatakan kasih? Dua-duanya gagal, gugur. Cuman di mulut doang. Tapi nggak ada kasih itu, nggak ada. Silakan. Bukannya nggak ada bang, tapi masih ingin melakukan, karena semua manusia ini nggak ada yang sempurna. Kalau kasih kepada Tuhan itu bang, kata Yesus, lakukanlah segala perintah Tuhan Bapa. Matius 19 nomor 16, Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12, nomor 21. Jadi yang dikatakan kasih itu mentaati Taurat, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Lah Kristen mana ada lagi melakukan itu? Di Kristen dilarang malah melakukan perintah Tuhan. Sebab Kristen ini bukan lagi hamba katanya. Bukan hamba Tuhan lagi Kristen ini, tapi anak-anak Tuhan. Makanya Kristen tidak lagi taat Tuhan, karena mereka merasa anak Tuhan. Kamu bukan lagi hamba kata Paulus, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan sekalian. Jadi sebagai anak-anak Tuhan ya tidak lagi menghambakan diri gitu. Nah, kalau tidak menghambakan diri bagaimana mau kasih? Contohlah misalnya Kristen kasih kepada Bang Suma. Saya masuk Kristen, apa yang disuguhkan Kristen ke saya? Makan babi. Ah, itu kan dilarang Tuhan. Tidak bersunat, lah itu kan dilarang Tuhan. Ibadah minggu, lah itu kan dilarang Tuhan. Ke gereja, itu kan dilarang Tuhan. Menghapus korban hewan, itu kan dilarang Tuhan. Jadi begitu saya masuk Kristen, nggak ada kasih di situ, haus, nggak ada lagi. Tapi kalau Kristen bicara kami ini penganut kasih, ya memang secara teori, tapi prakteknya mana? Nggak ada, nihil. Gitu ya, abang. Itu ya, kan sangat, kalau dibilang kan manusia kan terbatas, sangat sulit untuk melakukan segala perintah Tuhan itu. Apalagi pada saat pada hukum Taurat, yang ke-10 hukum Taurat itu kan kalau pada zaman dulu itu kalau ada orang melanggar satu kan harus dirajam, dihukum mati. Jadi walaupun kami
bagaimana melakukan walaupun kami tidak melakukan semuanya itu, tapi kan itulah kami gimana lah ya supaya menyenangkan hati Tuhan ini kan kami harus bergiat lagi seperti yang abang bilang. Apa yang dilakukan orang Kristen supaya menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa perintah Tuhan. Kami sedang melakukannya, Bang. Tapi kalau di mata abang memang ada yang tidak seperti yang tercatat dan dibilang Tuhan itu, ya memang ya begitu adanya. Iya, kan yang pertama jangan ada Tuhan lain Ya. di hadapanku. Nah, kenapa kalian membuat Tuhan baru bernama Yesus? Kami gimana ya? Gak membuat, Bang. Pada dasarnya kan seperti Yohanes 1 itu kan berpatokannya di situ. Berarti Anda membuat tandingan dengan menggunakan himne Plato, filsafat Yunani. Bukan, aku kan pertama tadi kan udah aku bilang sama abang, pengetahuanku tidak seperti yang mereka. Jadi kan aku sesuai dalil yang di Yohanes. Kan Yohanes kan ada di situ kan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada Allah. Dan Yesus itu sang firman itu. Kata siapa Yesus itu adalah firman? Nah, itu kan doktrin gereja, nggak ada dalilnya. Itu gereja yang membuat doktrin Yesus itu firman. Nggak ada. Yesus itu bukan firman. Nggak ada dalil. Oh, cari dimanapun ayatnya tidak ada. Yesus itu firman, itu nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Itu cuma dogma gereja doang. Nggak ada. Yesus pun dari mulutnya sendiri nggak pernah mengaku akulah firman. Nggak ada. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Nggak ada. Itu cuman gereja yang bikin-bikin. Gitu. Coba nanti kalau ke gereja tanya pendetanya, Bang Suma bilang tidak ada dalilnya Yesus itu adalah firman. Tidak ada pengakuan Yesus kalau dirinya adalah firman. Coba nanti tanya pendetanya, pasti mengatakan iya, memang nggak ada, itu cuma dogma. Gitu saudaraku. Silakan saudara Kristen yang lain ajukan permintaan. Silakan naik, kita diskusi. Ada lagi yang ingin disampaikan saudara Gideon? Satu lagi Bang, yang pernyataan abang tentang yang kan aku tadi mendengar sedikit karena kan ada sedikit cekcok tadi yang tentang Tuhan Yesus kan nggak menikah, terus ada bidadari 30, maksudnya itu gimana Bang? Bidadari, Yesus menjanjikan pengikutnya di dalam kitab saudara di Matius 19 nomor 29. Ntar Bang. Pengikutnya dijanji 100 istri. Matius 19 ayat 29. Di mana? Kan di sini firman berkata, setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau ayahnya atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana istri-istrinya Bang? Dihapus kan, tidak ada kata istri kan di situ. Ini enggak ada, tapi memang Alkitabku memang edisi yang kedua deh Bang. Edisi pertama itu ada kata istri, dihilangkan di situ. Jangankan istri, orang tua ditinggal, ladang ditinggal, anak ditinggal, saudara perempuan ditinggal, laki-laki ditinggal. Kok istri nggak ada? Nggak ada. Dihapus. Nah, itulah hebatnya agama saudara. Tapi kan peringkatnya kan upah mengikuti Yesus. Iya, upah mengikuti Yesus itu meninggalkan istri demi mengikuti Yesus, maka akan memperoleh 100 istri. Tapi dihapus di situ istri, kata gune dihapus.
Tapi kalau di terjemahan lama itu masih ada kata istri. Coba semua keluarga inti di situ disebut ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung, satu anak kandung, satu yang hilang. Siapa yang hilang di situ? Istri dihilangkan. Kalau aku ya bang, aku kalau di sini memang maupun di Alkitab pertama sama yang kedua ini, kalau nggak ada di buah istri situ memang mohon maaf bang, aku nggak bisa menambahkan bang. Karena Iya, artinya Anda mengikuti kesesatan yang dibuat oleh agama Anda sendiri kan begitu. bukan, kan firman sendiri yang berkata, ada firman yang bilang gini, janganlah engkau menambah dan mengurangi isi firman ini. Ya itu dikurangi, istri dikurangi di situ. Ya itu aslinya ada, tapi di situ dikurangi. Kan kayak gini memang terteranya bang. Ya itu terjemahan baru. Tapi terjemahan yang masih lama ada kata istri dihapus. Kayak mana Bisa ya? jadi nanti edisi baru dihilangkan juga itu anak-anak di situ. Nanti edisi baru lagi hilang lagi ibu dan juga hilang ayah. Jadi kitab saudara itu ya suka-sukanya dirubah lagi. Nah, itulah makanya banyak orang cerdas yang meninggalkan agama Kristen karena irasional, tidak masuk akal. Kitab kok berubah-berubah gitu. Sahabat Ander, kasih. Halo juga, silakan buka kameranya, kamera dibuka. Kalau Kristen tapi ya. Ya Kristen. Silakan buka kameranya. Ah? Silakan Bang. Ini Temanya Bang Juma. siap. Saya mau bahas tentang tema Bang Juma. Boleh, Itu boleh. apakah mengenai dalil? Oh iya dong. Dalil dan pembuktian kehidupan agama Kristen. Ini temanya apa bukti oten murid Yesus? Coba tunjukin dalilnya di mana itu Bang? Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, dan mereka mengikuti aku. Nah, kalau Kristen hari ini mendengar suara Yesus, sudah pasti nggak ke gereja, sudah pasti tidak makan babi, sudah pasti bersunat, sudah pasti tidak ibadah minggu, tidak Natalan, karena tidak ada suara Yesus mengajarkan hal-hal tersebut. Kan nggak ada Bang. Tapi di situ bunyinya pengikut bukan murid gitu. Pengikut itu murid, murid itu pengikut. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka muridku mendengarkan suaraku, mereka muridku mengikuti aku. Aku bersunat, muridku bersunat. Aku ke sinagoge, muridku ke sinagoge. Aku ibadah hari Sabat, muridku hari Sabat. Aku puasa, muridku puasa. Aku sujud dalam ibadah, muridku sujud dalam ibadah. Kan mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Bukan malah ke gereja, ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. Itu bukan ajaran Yesus. Cuman orang Kristen ini tidak ada yang memprotes, tidak ada yang mengarahkan. Kenapa? Pendeta, pastor sama-sama bengkok semuanya, ngajar jemaat yang tidak benar sesuai ajaran Yesus. Yang penting perpuluhan lancar. Itu fakta, itu real. Kita selidiki mana buktinya Kristen itu adalah murid Yesus. Ya nggak ada. Cara ibadahnya dengan Yesus tidak sama. Caranya kemudian menyembah Tuhan tidak sama.
Kitab yang digunakan Yesus juga tidak sama. Hari ibadahnya tidak sama. Semua tidak ada yang sama dengan Kristen ini, dengan Yesus. Nah, cuman selama ini nggak ada yang memprotes. Dan tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang membimbing. Pendeta pastor, mana mau dia buka rahasia. Kalau dia buka rahasia, kosong gereja. Nggak ada yang bayar perpuluhan. Itu fakta, itu real. Cobalah adik-adik ini ke gereja. Siapa yang Anda contohi ke gereja? Ibadah minggu, nyembah-nyembah Yesus. Katanya murid Yesus. Kalau murid Yesus itu, contoh, Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku pun lakukan. Nah, mana ada Yesus pernah ke gereja? Mana ada pernah Yesus makan babi? Gak pernah. Itu murid. Oke Bang Juma. Ini Bang Juma. Ya, silakan. Terus itu kaum Islam murid siapa? Kami Kaum pengikut Islam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Murid siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya. Itu kita bahas tentang itu sunat. Apakah Nabi Muhammad dari sunat? Nabi Muhammad bersunat dong. Seluruh keturunan Abraham. Buktiin dalilnya. Seluruh keturunan Abraham. Di mana Muhammad itu sunat itu? Seluruh Ada keturunan nggak bukti? Seluruh keturunan Abraham, baik dari Ismail maupun Ishak, semuanya itu bersunat. Gak ada yang tidak bersunat. Semuanya Iya, bersunat. tunjukin. Maksudnya? Bang Juma selalu bilang gini, kalau membaca itu harus sesuai dalil. Coba saya mau belajar ini Bang Juma. Coba tunjukin di mana Muhammad itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sendiri, mulutnya sendiri yang mengatakan bahwa salah satu keutamaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Yang tahu dia bersunat atau tidak istrinya. Istrinya mengaku di dalam hadis Tirmizi nomor 101. Istrinya mengatakan suamiku bersunat. Nah, sekarang siapa yang mengatakan Yesus bersunat? Ya Lukas. Dari mana Lukas tahu? Ayo. Enggak, dalilnya coba saya baca Bang. Kalau yang benar. Hadis riwayat Tirmizi 101. Anda kan minta dalil tuh. Ya kan? Jadi saya tunjukkan hadisnya. Tirmizi mengatakan bahwasanya Siti Aisyah mengatakan bahwasanya suaminya itu bersunat. Ayo, yang tahu kita kan istri kita yang tahu. Ya kan? Benar nggak? Kan yang saya tanya itu Muhammad bukan istrinya. Loh, Nabi Muhammad mengatakan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu kata Nabi Muhammad sendiri loh. Bukan kata siapa-siapa. Beliau yang mengatakan, aku bersunat. Lalu istrinya pun mengatakan, aku bersunat. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk mengikuti dia agar bersunat. Salah satu fitrah adalah bersunat, kata Nabi Muhammad. Maka kami bersunat. Nah sekarang Anda tidak bersunat, ikut siapa? Ayo. Nah itu saudara-saudara memang berat. Gini Bang, kalau Berat. kalau tentang bersunat itu ya kan abang kalau bisa gini kan, Abraham sampai keturunannya abang bilang bersunat kan? Iya, semua keturunannya bersunat. Semua kan? Semua. Iya. Jadi gini, kalau orang Islam pastilah semuanya bersunat. Iya. Ya kan? Tapi kan Yesus kan apakah orang Yahudi itu semua bersunat, Bang? Semua yang taat kepada perintah Tuhan pasti bersunat, kecuali yang sudah hidup di negara-negara asing, yang ikut tradisi asing. Enggak, maksudnya gini Bang, yang menurut Abang, semua orang Yahudi itu semuanya bersunat apa enggak, Bang?
Tidak semuanya, tetapi diwajibkan bagi mereka bersunat kalau tidak dibunuh. Dalilnya Kejadian 17:14. Berarti tidak semua ya? Ya, yang tidak taat tidak sunat tapi wajib dibunuh. Tapi kalau bangsa Israel semuanya bersunat kan? Tidak semua yang tidak taat tidak sunat. Karena kok abang bilang kan Yesus aja bersunat, kenapa kan nggak bersunat? Ya itu dia, makanya saya tanya, apa buktinya kalian itu murid Yesus? Kan tidak ada bukti. Gini dia bang, kan Yesus sendiri pun gak ada mengajarkan sunat lah itu sunat, kan gak ada. Loh, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19. Iya, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka atau tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan, bukan aku. Iya, tapi kan itu kan apa ya? Kalau kayak gini bang, kalau Yesus Tuhan itu langsung bilang begitu, Tuhan Yesus bilang gini, sunatkanlah itu supaya ini, pasti kami bersunat semua orang Kristen bang, seperti agama. Loh, seperti agama Kristen ini bukan pengikut Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus mengajarkan Kristen jangan bersunat. Itu yang kalian taati. Barang siapa yang menyunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tidak boleh kalian bersunat. Kapan kalian bersunat, Yesus tak berguna. Makanya kalian tidak bersunat. Kalau Yesus jelas, siapa yang membatalkan sunat masuk neraka. Gitu. Jadi yang lucunya gini, kenapa bang kayak terlalu gak suka kali sama pengajaran Paulus? Loh, Kok aku perhatikan gitu dia bang. karena Paulus itu menjerat orang dengan tipu daya. Dia mengaku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1:19, aku mematikan, aku menghapus. Apa yang dihapus oleh Paulus? Kecerdasan manusia dibunuh oleh Paulus. Gitu. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Paulus sendiri mengaku itu kok. Paulus yang mengatakan, dan Yesus mengatakan jangan percaya kepada Paulus kok, jelas itu dalilnya. Waspadalah kepada serigala buas. Gitu bang. Oke lah bang, turunlah aku ya bang. Oke. Makasih ya bang, sudah. Sama-sama. Selamat siang Iya. bang. Siang juga. Turun. Turunkan aja bang. Mana ini? Oke, makasih. Silakan teman-teman ajukan permintaan yang Kristen. Kalau saya maaf bang, saya kan orang Islam saya, Bang Zumar, maaf ya, dinaikin juga ya. Saya mau nonton aja Bang Zumar tadi sebenarnya. Oke, saudara, terima kasih. Ya. Stay di bawah berarti ya, makasih. Silakan non-Muslim ajukan permintaan. Kita masih ingin bukti dari Kristen apa yang bisa kalian sajikan ya untuk membuktikan kalian pengikutnya Yesus. Selamat siang Bang Suma. Siang juga. Bang Suma, tema apa bukti orang konten murid Yesus ya? Iya, silakan buka Itu kalau kameranya. di Matius 28 setelah dia naik
Buka kameranya dulu bang, silakan. Itu setelah dia naik ke surga bang, di Matius 28 itu ayat berapa sih? Itu dia kan sudah beritakan kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa itu muridku. Iya, jadi murid. Kalau jadi Iya. murid Yesus, bersunat atau tidak bersunat murid Yesus? Kalau di dalam ajaran Yesus bang, sunat dan tidak sunat itu dia tidak menjadi ikatan bagi orang Kristen. Kata siapa? Kata siapa? Ayo, kata siapa? Itu kata Yesus. Di mana? Di mana? Di mana Yesus katakan Itu itu? kata Yesus. Itu kata Paulus, bukan kata Yesus. Coba. Bang, itu kamu nggak memahami isi Alkitab kalau gitu. Oh, tuduh lagi, tuduh Soalnya lagi. orang yang menguasai, orang Kristen yang dikuasai oleh Roh Roh apa? Kudus lah. Roh Itu Kudus pasti dia memahami. Loh. Udah jelaskan aja apa buktinya Kamu kalian mendalami pengikut ajaran Yesus. Islam, tapi kamu nggak memahami ajaran Kristen, bang. Coba Ngapain kamu ajarkan tunjukkan. Kristen? Jangan nangis. Tunjukkan aja bukti bahwa kalian itu Kita nggak pengikut nangis. Yesus. Kasih bukti kalian pengikut Yesus, buktinya mana gitu loh. Torah, kita kalau pengikut Kristus beribadah ke gereja, itu beribadah kepadanya, bang. Masa Yesus beribadah kepada Nabi Muhammad? yang Kalau saya Kristen tanya apa Kalau bukti? Kristen masuk Islam, masuk masjid kan konyol itu, bang, namanya. Apa bukti kalian pengikut Yesus? Udah dibilang temanya bahas lain kemana-kemana. Buktinya kita Bang ini. percaya. Kan Yesus mengatakan, dengan percaya saja, dia itu menjadi pengikutku. Loh, di mana lagi tuh? Di mana lagi? Karangan terus apa ini? Jangan ngarang terus napa? Buktinya apa? Bukan Kalian itu ngarang, pengikut Bang. Yesus. Kamu itu hanya memahami baca Alkitab, bang, tapi kamu nggak bisa memahami. Ya, Karena saya minta pikiranmu itu di bukti. Al-Quran. Jadi kamu nggak bisa Saya memahami. minta bukti. Jangan Boleh lari ke Al-Quran. Bawa dalil Bible. Bukti bahwa kalian pengikut Yesus itu apa? Kok lari ke Al-Quran? Bukti. Kalau Kristen itu pengikut Yesus, buktinya apa? Saya nggak lari ke Al-Quran, bang. Maksudnya saya jelaskan, kalau kamu nggak bisa pahami Alkitab, bagaimana kamu mengajarkan Kristen? Gak bisa. Mana Bible yang menerangkan kalau Itu Kristen kamu itu bukan pengikut dibimbing oleh Yesus? Mana Bible-nya yang berbunyi kalian itu pengikut Yesus? Mana? Mana Bible-nya? Oh, ini deh. Mana bang? Kasih bukti dong, kasih bukti. Nih kami Kristen, bukti kami pengikut Yesus. Satu. Bang, salah satu contohnya kan kalian, pengikut Nabi Muhammad. Sunat itu nggak tertulis di Al-Quran, bang. Hadis itu hanya itu, bang. Hadis itu dia itu kata-kata orang. Jangan pertentangkan itu, jangan pertentangkan. Yang kita bahas ini bukti-bukti. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, kitab kami Quran. Nabi Muhammad menyembah Allah, kami menyembah Allah. Bang, kenapa Nabi Muhammad gambarnya nggak Jumatan. terlihat, bang, fotonya, bang. Lukisannya aja nggak ada, bang. Kami Kalau Nabi Muhammad Jumatan. fotonya nggak ada. Nah sekarang buktikan Lukisannya aja nggak ada. Kalian itu pengikut Yesus, apa buktinya abangku yang ganteng? Bukti. Iya, kan di Matius 8:28 itu kan apa? Coba abang baca di situ. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Lah, jadi murid. Ngerti Kalau nggak? jadi murid, ada kalau jadi murid, murid-muridnya itu yang datang ke bangsa-bangsa semua, bang, untuk kalau jadikan jadi murid, orang Kristen kalau itu menjadi murid Yesus. kalau Abang jadi ngerti murid, nggak? Pahami nggak, Pak? Bible. Kalau abang nggak ngerti, percuma, bang. Abang ajarkan tentang Bible. Bible itu dia memang bisa dipahami. Tapi kalau kita Yesus lain nggak itu bisa guru dipahami, apa? bang, baca aja Yesus, nggak tahu. Kutanya dulu. Yesus itu guru Kristen atau guru Yahudi? Kristen atau Bang, tapi semua murid Yesus tak perlu mengajarkan ngaco. orang, Yesus bang. itu, Kayak murid pendeta- Yesus pendeta itu, kan di sekolah, bang. murid Yesus itu makan babi atau tidak makan babi? Murid Yesus itu ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Jawab. Bang, itu aturannya semua sudah dibuat hari Minggu libur. Jadi untuk beribadah. Kalau abang kerja kan nggak mungkin beribadah.
Saya tanya, murid-murid Yesus Gimana, itu Bang, ini? makan babi atau tidak makan babi? Itu dulu. Murid Yesus itu Sabtu atau ibadah Minggu? Jawab dulu. Murid Yesus itu Sabtu. Kitabnya murid Yesus itu Taurat atau Minggu, Bang. di mana murid Yesus ibadah Minggu? Tunjukkan. Di mana tertulis murid Yesus ibadah Minggu? Mana? Nah, abang itu tahu. Kalau di hari Senin kan Saya minta di mana murid Yesus ibadah Minggu? hari kenapa dia? Di mana Yesus dan muridnya ibadah Minggu itu di mana? Ah, Mana? Ya. Mana buktinya kalian murid Yesus mana? Enggak ada bukti. Mana? Ini. Enggak ada bukti. Jaringan kita tuh, jaringan apa ini? Kita minta bukti dong. ini lumayan. Mana bukti? Belum ada. Belum ada. Kita tunggu pun. Kita tunggu-tunggu mana bukti kalian Yesus tidak ada bukti. Cuma menangis. Begitu aja menangis. Kita minta mana bukti pengikut Yesus. Nah, tak boleh. Enggak ada yang bisa kasih bukti. Gimana sih abang ini? Ayo silakan. Yang non muslim aja dulu naik ya bang ya. Teman-teman yang Islam sabar dulu, sabar. Kami tahu kalian hebat ilmunya, tapi sabar dulu ya. Kita naikkan yang non muslim dulu. Rambutnya keren bang semua. Enggak, bandok ketinggalan di rumah. Ini pengikat rambutnya Neng. Ketinggalan kan tadi pengikat rambut dia. Ini untuk jilbaban cewek. Bandok ketinggalan. Halo, semangat siang. Semangat siang. Ya, Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya bang, kita diskusi silakan. Iya. Silakan. Ya, silakan tema. Kami pingin kali tahu karena Kristen ini kan euforianya luar biasa. Murid Yesus, mengikut Yesus. Tapi setelah saya belajar Bible, tidak ada satupun implementasi kekristenan itu murid Yesus, malah musuh Yesus malah. Kristen itu malah anti Yesus. Nah, coba saudara saya. Mengikuti ajaran. Ajaran mana yang Yesus sampaikan? Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Hukum Taurat itu kan ajarannya. Iya, di mana? Di mana hukum Taurat makan babi? Di mana? Hukum Taurat itu dulu itu kan yang dinubuatkan oleh Nabi terdahulu. Apalagi nih. Apalagi nih. Untuk menebus hukum dosa-dosa hukum Taurat itu, Bang. Kenapa pula hukum Taurat dibatalkan untuk Kristen? Apa hubungannya? Di mana Yesus membatalkan Taurat? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya Taurat dengan kalian Kristen? Apa hubungannya?
Kan Tuhan Yesus sendiri yang membuat hukum itu. Lele, mama Andainya orang-orang di mana, di Tidak mana, tahu. di mana bang, di mana Torah itu untuk Kristen itu di mana? Loh, ya untuk kami lah bang. Semua udah menabikan dari Di mana? Coba tunjukkan di Taurat itu kalau Taurat itu untuk Kristen. Di mana? Ya kami kan ajarannya bang. Kami kan mengikuti ajarannya. Di mana Taurat itu untuk Kristen? Kok Taurat itu untuk Kristen? Iya, kalian kan Kristen. Taurat itu untuk kaumnya Bani Israel. Mana untuk kalian di mana tertulis? Yesus itu baru mengajarkan hukum Taurat yang dikatakan Iya, Kristen Yesus itu. mengajarkan hukum Taurat kepada kaumnya, kepada muridnya Bani Israel. Yang kutanya Bang, ini sedangkan kalian apa? Kristen. Kristen ini Sedangkan bang, bangsa asing sedangkan yang Yesus tidak kenal. agama abang tidak ada mengatakan Islam. Tidak ada mengatakan Islam. Agama abang saya tidak ada mengatakan Islam. Ya. Yang kita bahas di sini, saudaraku, yang kita Islam bahas itu hanya kumpulan, Kristen hanya kumpulan gitu. di mana Kita itu kan ajaran. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Loh, Yesus tidak ada mengajarkan makan babi. iya enggak? Makanya aku bilang, mana buktinya kalian pengikut Yesus? Waktu hukum Taurat itu bang. Kok Taurat lagi? Taurat itu milik Yahudi, nggak ada hubungannya dengan kalian. Kenapa kok orang makan kerbau dan kuda itu kan berkuku belah? Iya. Hukum Taurat Kenapa? Ayo, itu ayo. untuk Bani Israel, cupu. Yang berkuku belah itu kan bukan babi saja bang, kuda. Kerbau Hukum kan itu berkuku belah. untuk Bani Israel. Jadi Kenapa? Kenapa Anda sibuk kayak benalu? Kenapa? Kenapa kayak benalu? Kenapa kayak Nabi Musa benalu? dari mana? Abraham Kenapa dari mana? kayak Musa dari mana? Gimana teman-teman orang ini? Kita kerangkeng dulu atau gimana? Iya. Belum matang dia otaknya baru mau dicetak. Musa dari mana? Abraham dari mana? Apa hubungannya kamu dengan Musa dengan Abraham? Kristen. Gak ada hubunganmu. Kalian hubungan dari mana? Kalian kan dari Arab. Lah siapa yang mengatakan kami penganut Torah? Tuyul. Kau ini sinting Musa dan Abraham tidak- Bum. Stres. Orang tanya apa buktinya kau itu pengikut Yesus? Lari kemana-mana. Taurat lah, Abraham lah, Musa lah. Kristen. Buktinya apa? Kalian itu pengikut Yesus itu loh. Apa buktinya? Sepotong aja kalau ada. Sepotong kalau ada. Setiap hari wah kami ini anak-anak Yesus, kami ini pengikut Yesus. Matamu. Mana ada Yesus ke gereja menyembah Yesus? Pandai-pandaian kalian. Ngarang cerita paling bisa juara satu. Bukti yang kita butuh bukti. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad kemudian zakat, kami zakat. Nabi Muhammad berhaji, kami haji. Nabi Muhammad baca Quran, kami baca Quran. Nabi Muhammad melakukan segala apa yang Allah perintahkan, kami lakukan. Kamu ngaku pengikut Yesus, semua yang dilakukan Yesus dibantai habis. Semangat siang. Selamat siang. Belum, masih ada. Cuman kan musik di panggung bunyi. Jadi nggak dengar suaraku. Halo, saudara Acong. Acong. Acong, saudaranya beroncong kah? Sok pandai pula kau anak tikus balau.
Mati sana kau jadi batu tawas. So cantik pula kau. Naik-naik nama sudah hancur kayak gitu. Bukannya menjawab malah ngunyah kau. Halo, Halo juga. maaf ya Bang. Itu nggak Ya. bisa maafin soalnya orang baru saya. Oh, pasti pengikut Paulus. Teknik bicaranya mirip Paulus. Gak apa-apa lah Bang. Kalau walaupun pengikut Paulus kan boleh masuk kan. Tapi harus buka kamera, Ibu. Sumpah nggak bisa. Saya ini pengikut baru. Pengikut saya baru 25 kalau nggak salah Bang. Iya, makanya nanti bikin Bersyukur komen. loh saya bisa masuk di room Abang nih. Memang Ibu siapa? Saya sering nonton kalian, cuman jarang ketemu yang punya Abang punya sih di sini apa Bang Juma ya. Iya. Ibu apa rupanya statusnya di gereja? Saya hanya jemaat. Wah, kirain pendeta, Ibu. Janganlah, masa hanya pendeta doang yang dilayani, orang jemaat juga harus ditanya-tanya lah. Ya kan Gak pendeta usah yang jadi tahu musuh dong sama ilmunya. saya. Gembala kan pendeta. Kalian kan Iya. cuma mendengarkan doktrin dogma aja, Ibu. Iya, cuma saya pengen nanya aja Bang sama Ya, Abang. nanya. Udah gak bisa buka kamera, nanya lagi. Itulah sayangnya, pengikut saya baru, Babang baru 1 bulan saya bikin ini TikTok. Iya, makanya nanti bikin pengikut dulu yang banyak, Ibu, baru kesini. Ya biar masuk ya, nanti masuk lagi ya Bang ya. Iya, begitu Cuma saya dong, pengen- Ibu. Cuma pengen saya nanya Bang, boleh tanya? Kan buka kamera dulu, baru nanya 1000 pertanyaan. Kan begitu aturannya. Sayang sekali, berarti nggak bisa nanya ya Bang. Iya, nanti Saya aja pengen kalau nanya nih. semua orang pingin nanya, Ibu. Semua anak itu mau pingin nanya pastinya. Namanya kita lintas agama, pasti ada pertanyaan, ada jawaban, ditanya dan diberi jawaban, kan gitu, Ibu. Gitu. Ya semoga nanti diizinkan Tuhan saya bisa dapat pengikut yang bisa buka pancam, saya Iya. tanya lagi nanti. Iya. Kalau Ibu pendeta sih aku bisa serukan orang untuk follow Ibu biar buka. Oh, bukan, saya bukan pendeta, saya jemaat biasa. Oh ya udah. Salam sama pendetanya, Bu ya. Ya terima kasih Bang Juma sudah naikin saya di sini. Saudariku Tuhan yang berkati ya, baik Bang. hati. Makasih. Amin. Amin. Halo saudara, semangat malam. Selamat siang Bang. Ya, siang juga saudara Under White, thank you. Bang Zuma sehat? Sehat. Katolik Protestan? Muslim Bang? Gue pengen naik aja Bang. Halo, semangat siang. Ada orang itu barusan itu kegigit biji pelernya kepiting. Halo Bang, selamat siang. Apalagi nggak ada bukti Kristen pengikut Yesus, mau apa lagi? Buktinya apa? Sudah saya katakan kan Bang, buktinya kan ada di Matius 28. Itu perintah untuk menjadikan seluruh bangsa jadi muridnya, tapi Anda bukan jadi murid, Anda menjadi hamba. Anda menghambakan Ada apa-apa, diri Bang, ke jadi hamba Yesus. Yesus. Kan Yesus mengatakan murid, bukan hamba, tuyul. Muridnya itu dia, kalau kisah para rasul itu dia, itu murid-murid semua Bang. Tapi Iya, kalau enggak, kita ini maksudku- jemaatnya itu dia kan pengikut Yesus. Lah pengikut kok menghambakan diri gimana sih? Iya kan Bang, sama kan? Yesus menghambakan diri. Menghambakan diri kemana Yesus? Bang, kalau jadi murid kan harus ditentukan oleh guru. Nah, gurunya Gimana mana? kita mau bilang murid Yesus? Di Kalau mana? Yesus aja Di mana? Di mana Yesus? Bukan kita jadi murid. Di mana Yesus mengatakan sembelahku? Matius 4 Bang. Apa katanya? Itu katanya
ke iblis, sembahlah Tuhan Allahmu. Hai, masalah generasi. Hanya Apa? Kamu kan kepada udah baca. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 22. Yesus menyembah kepada Tuhan Bapa. Dari mana kau tahu dia menyembah Tuhan Bapa? Dia berdoa semalam-malaman, dia meminta kepada Bapa. Itu apa namanya? Itu menyembah. Bukan bang, aduh abang salah tafsir itu bang. Kalau untuk tafsir itu salah. Oh, jadi Yesus tidak menyembah Tuhan? Iya, bermohon dengan menyembah itu beda bang. Nah, makanya kan abang ini dia. Kalau abang Coba terangkan ke saya. Coba. Itu Kenapa abang Yesus? pintar, tapi kalau untuk di Bible abang nggak pintar. Kenapa Yesus? Karena abang tidak dikuasai oleh roh. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Karena dia hamba Itu Tuhan. permohonan bang. Iya, kenapa dia bermohon? Karena dia hamba atau karena dia Tuhan? Kalau menurut saya bang, Allah itu hakikat bang. Yesus itu roh pokok Tuhan. Magaramba silamik. Jadi abang itu harus pahami bang. Garambang Jadi terus. jangan asal-asal bang. Kamu yang asal-asal. Orang Yesus menghambakan diri kok dibilang bukan menghambakan diri. Aneh kau ini. Allah itu punya roh banyak kan bang. Jadi Yesus itu roh pokok Allah bang. Ngawur. Nyembah roh udah kau, nyembah setan sana. Nyembah roh. Aneh aja kau. Ayo yang orang Kristen yang paham Bibelnya dong, naik dong. Kalau cuma congor doang ngomong ngelantur kemana-mana. Kerjaan cuma mau kerambang. Halo. Assalamualaikum. Semangat sore Katolik Protestan. Halo. Muslim Muslim. Coba jelaskan apa buktinya Anda itu pengikut Yesus. Silakan. Kita semua menunggu abang. Ya. Silakan. Gini Bang Duma. Ya. Kenapa Bani Israel itu Bang Duma? Bukan Bani Israel, abang yang kutanya. Abang, kenapa abang menyembah Yesus yang kuminta? Apa buktinya Anda itu muridnya? Silakan. Ada Bang Duma. Turun aja Bang Duma. Nah, kan gitu kan salah kamar Anda ini kan. Kan salah kamar. Yang naik itu Kristen untuk membuktikan dia pengikut Yesus. Itu Anda pula yang naik. Dia merasa Kristen rupanya abangku ini. Cepat kali Anda pindah. Hanya gara-gara Indomie. Semangat sore. Pasti cantik ini ibu ini. Sore ibu. Halo juga. Katolik Protestan. Protestan. Oh, Masya Allah. Buka kamera ibu, silakan. Atur napas teman-teman di bawah, atur napas. Jangan saling sikut. Ini yang baju coklat ini ngapain injak sendalnya orang, weh? Kan udah aku bilang toh. Halo ibu, semangat sore, ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yang di bawah jangan saling sikut, napa? Macam belum pernah aja lihat orang cantik kalian nih. Ayo ibu, mungkin bisa dijelaskan ke kami di sini bukti kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus yang bisa nyata, yang kami bisa lihat gitu. Karena kami mengikuti ajaran kasih Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan gitu. Kasih. Yang mana itu, Bu? Seperti dalam hukum Taurat. Ya. Kasihilah
dirimu sendiri seperti kasihlah Musuhmu. sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh iya, bagus itu, bagus. Kedengarannya bagus. Tapi maaf nih Bu, saya ini kan belajar Bible lama, saya belajar udah puluhan tahun, saya mengulik-ngulik Bible. Karena memang di agama saya itu kan diajarkan untuk ikra, baca. Nah kalau orang Islam awam melihat orang Kristen itu, wah memang Kristen ini kasih gitu. Tapi ternyata ketika kita melakukan pendalaman terhadap Bible itu sendiri, yang dimaksud kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Nah kasih kepada Tuhan ini adalah mentaati segala perintah Tuhan. Dan itu tidak kami temukan di Kristen. Kasih pertama itu gagal. Kasih kedua adalah mengajarkan manusia untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ini juga gagal. Tapi kalau orang Kristen mengatakan kasih itu memberi bantuan, senyum ramah, pemurah, suka membantu orang, ya itu Kristen, ya semua agama juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita kembali kepada data dalil, kasih itu taat kepada Tuhan. Contoh di Torah, Ulangan 11 nomor 1. Kasihilah Tuhanmu dengan cara melakukan segala perintah-perintahnya, taat kepada aturannya, dan menjalankan dengan setia segala apa yang diperintahkan. Nah itu dibilang kasih. Nah kalau kasih kepada manusia, mengajarkan manusia untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Contoh, kita punya anak. Bukti kasih kita kepada anak kita, kita bimbing mereka melakukan segala perintah Tuhan. Gitu. Bukan mengajar mereka untuk malah membatalkan, malah meninggalkan perintah Tuhan. Itu bukan kasih kepada manusia. Itu membunuh manusia, itu membinasakan manusia itu. Kalau ngajarin anak-anak kita melanggar perintah Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, ya itu membunuh mereka, membinasakan mereka. Jadi kalau pendalaman Bible, saya sendiri tidak menemukan ada kasih di Kristen. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Kristen membantu orang, menolong orang, murah senyum, kayak ibu dari tadi senyum-senyum terus ini. Nah, itu memang Kristen kasih. Kalau dari aspek itu. Tapi kok dalam ajaran Tuhan, Bible, kami tidak menemukan itu. Begitu Ibu. Silakan. Gitu ya. Iya. Ada lagi Ibu Ana. Ibu Ana seumur ini aja masih cantik loh. Gimana gadisnya ya teman-teman ya? Yang dibawa kok gimana sih yang dibawa nggak konsentrasi? Jaringannya Ibu putus-putus Ibu. Iya ngelek ya. Iya. Mungkin mau perbaikan jaringan dulu, baru naik lagi atau gimana? Wifi. Bagaimana? Boleh, makasih Iya, Bang. soalnya iya makasih Ibu, makasih. Di bawah, wih, sibuk kali. Gitulah yang saya sampaikan ya teman-teman saudaraku semuanya ya. Gitulah gambaran kasih itu, secara garis lurusnya kasih itu begitu. Bukan beri bantuan, murah senyum, bukan itu yang dimaksud kasih, bukan. Ini juga ibu yang paling cantik. Cantik juga ini teman-teman. Bukan itunya, gambarnya. Cantik juga ini. Oh, keren kali juga ini. Tunggu, gambarnya bukannya salah, jangan yang itu. Enggak kalah cantik juga ini. Oh, Katolik Protestan Ibu. Protestan, Bang, yang tadi itu. Yang mana? Yang nggak ada bisa on cam, ini saya pakai HP teman saya. Oh iya bener. Aduh, tunggu bos, saya rapikan dulu. Pengen mainnya tuh, coba nengok. Iya siap, mantap kali Ibu. Di Medan Ibu ya? Bukan, saya orang Cina.
Oh, ibu lagi di Cina, sama berarti. Bukan Tiongkok, di Kalimantan. Saya orang Cina, orang Chinese. Oh iya. Ya, silakan ibu. Kami ingin mendengarkan bukti kalau Kristen itu adalah pengikut Yesus gitu. Maksudnya gimana ya? Langsung ditanya gitu kurang paham saya nanti Bang. Enggak, yang kami tahu kan Kristen ini selalu mengatakan kami pengikut Yesus, kami murid Yesus, kami anak-anak Yesus. Tetapi yang saya tahu di dalam Bible justru berbalik. Justru yang saya tahu Kristen ini anti Yesus malah. Bukan pengikut tapi anti terhadap Yesusnya. Gitu Ibu. Ada dong, ada memang kayak gitu. Orang Israel yang tegar tengkuk dia punya. Nggak mau ikut. Ada. Tapi Kristen ini Bangsa justru Israel sampai sekarang. Kristennya 2 kali lebih dari mereka malah. Kristen 2 kali itu kurang paham saya Bang. Yang saya baca di Bible sih orang Israel yang sampai sekarang masih tegar tengkuk. Iya, justru kan yang tegar tengkuk inilah yang membuat dan mendirikan agama Kristen itu. Gimana ya? Kalau bagi diri saya lah Bang ya, bagi diri saya kan nggak mau yang nengok mereka punya. Ya, kalau bagi saya, hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya loh Bang. Kalau nggak ada Tuhan Yesus mungkin saya udah mati. Wah, mati rohani. Oh, mati rohani. Iya. Dengan cara apa kemudian Yesus menyelamatkan ibu? Karena saya tahu Yesus itu tidak pernah ajarannya keluar dari Israel. Gini loh Bang, dia kan kayak Roh Kudus Bang. Rohnya kudus sekali yang tidak bercacat celah. Dulu saya tuh saya agama Konghucu, tetapi saya seorang peramal loh Bang. Peramal? Saya orang Cina peramal loh. Adik saya bisa tatung, abang saya bisa tatung. Hanya keluarga saya ada 11 saudara. Saya sendiri yang masuk Kristen. Ada saudara yang masuk Islam juga. Ada Buddha, ada Katolik. Cuma saya sendiri yang masuk Kristen. Iya. Saya yang diselamatkan sama Tuhan Yesus. Saya dulu orangnya hidup yang nggak karuan. Yang boleh dibilang jeleklah sifat saya. Benar Bang. Iya. Nah, sekarang begini, Bu. Kalau Yesus itu kan mengajarkan kepada kaumnya, kepada muridnya agar waspada kepada Yesus lain yang datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Ibu nggak khawatir kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah penyesat? Saya yakin Yesus tidak. Kalau Karena dia Yesus, penyesat saya udah itu nggak tobat dong. Kalau saya kenal Tuhan Yesus saya nggak tobat dong. iya kan, artinya penyesat itu kan mengajarkan orang untuk merasa dirinya menjadi benar, menjadi bertaubat. Tapi sebenarnya mereka justru jauh dari Tuhan kan gitu. Nggak setiap Kristen, nggak setiap orang Kristen lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita pun tidak bisa menghakimi mereka. Karena keselamatan itu adalah kerjakan diri sendiri, bukan orang lain. Bagi saya lah. Iya. Seyakin apa Ibu kalau yang datang ke Ibu itu Yesus? Karena dia datang dalam mimpi. Nah, sementara Yesus mengajarkan Bani Israel, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, gimana kalau misalnya yang datang ke Ibu adalah penyesat yang ngaku Yesus? Hanya satu kata Bang, kita berdoa. Tuhan itu pasti ada. Tidak mungkin pasti tidak ada. Ya pasti. Nggak mungkin lah Tuhan itu nggak ada. Ya, sekarang saya berdoa. Ya, sekarang kalau misalnya Ibu berdoa, yang mendengarkan doa Ibu siapa? Ya Tuhan kita dong. Ya, maksudnya Tuhan kita itu siapa? Tuhan Yesus, saya Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus mengatakan dia maha mendengar? Gimana ya kalau jawab abang nih?
Gini loh bang, setiap saya berbuat apa, misalnya mau membenci orang, itu suara Roh Kudus yang mengajarkan kita tidak boleh benci orang. Dari situ dia jawab kita. Dari situ dia jawab kita. Sekarang kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya yang mendengarkan doa ibu adalah Yesus, kan harus ada fakta dalil. Karena Tuhan itu pasti sudah maha mendengar. Itu udah pasti tuh. Tuhan itu maha mendengar. Jadi kalau ibu berdoa, ia mengabulkan itu, Tuhan yang maha mendengar yang mengabulkan itu. Karena biar bagaimanapun, ibu juga adalah hamba Tuhan. Nah, cuman masalahnya, ibu mengatakan yang mendengarkan Yesus. Nah, di mana Yesus mengatakan kalau dia maha mendengar? Yesus kan sudah di langit. Gimana ya? Gini, kalau kita puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan, dia juga bisa mendengar bang. Kita pun nggak tahu dia mendengar di mana. Yang penting kita sampaikan seperti abang ya. Berdoa, ya Allah, kabulkanlah permintaan saya ini. Saya juga banyak teman Islam loh bang. Jadi saya pun percaya kalau mereka berdoa juga didengar sama Allahnya. Iya, kalau Allah itu kan memang, Allah itu kan memang Innallaha sami. Allah itu maha mendengar. Nah Yesus, berarti kalau ibu berdoa yang mendengarkan Tuhan saya dong. Gimana ya? Sebenarnya gini ya, sebenarnya Tuhan tuh hanya satu. Iya, itu maksudku. Nah sekarang kalau misalnya saya berdoa, ya Allah, limpahkanlah kesehatan kepada saya. Yang melimpahkan kesehatan kepada saya itu siapa? Yesus. Gini ya, abang percaya kepada Allah. Iya. Ya, ibu percaya Allah, kepada Yesus. Lah, berarti Tuhan itu ada dua. Gini ya, Tuhannya satu, cuman kita nih masing-masing gimana yakin, keyakinan. Ya kan kan ada dua, Yesus dan Allah. Nah, yang maha mendengar di antara dua sembahan ini yang mana? Masuk. Allah Tuhan Yesus. Kalau bagi abang kan Allah. Ya, di mana dalilnya Yesus maha mendengar? Nah, kan begitu ibu. Gini bang, saya mau balik tanya, kenapa kok kita mau bertanya terus tentang siapa yang menjawab doa kita? Iya harus. Karena tanya gitu. Kan Tuhan itu cuma satu. Setiap kita diciptakan dan didengarkan oleh Tuhan yang satu ini. Ibu berdoa kepada pohon aren, tetap saja yang mengabulkan adalah Tuhan yang satu itu. Sehingga ketika Tuhan yang benar ini mengabulkan doa ibu, ibu berterima kasihnya ke pohon aren. Makasih pohon aren, Anda Tuhan pohon aren sudah mendengar doa saya. Padahal pohon aren ini tidak pernah mengatakan kalau dirinya Tuhan. Malah si pohon aren juga berdoa kepada Tuhan gitu loh Bu. Jadi kalau ibu berdoa kepada yang tidak mendengarkan doa, ibu harus tahu bahwa yang mendengarkan doa itu hanya Tuhan. Amin. Nah, yang penting saya bisa masuk di sini. Saya juga mau berdoa untuk abang. Saya selalu. Ya bagus. Saya juga doakan ibu panjang umur dan kedepannya pakai hijab. Kedepannya pakai jilbab. Pasti makin cantik kalau ibu pakai jilbab. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Salah itu. Kita harus berusaha. Kalau memang kehendak Tuhan jadi, kita pun nggak bisa nolak. Kayak misalnya sih, saya Kristen, itu ya suatu kehendak Tuhan yang jadi. Kalau misalnya saya masuk Islam, itu pun suatu kehendak Tuhan yang jadi. Kalau udah hati terjamah, kalau hati udah terjamah. Oh ya udahlah kalau gitu. Aman berarti ibu. Aman. Ibu, yang penting saya dukung juga kalian. Sehat selalu ya bang. Iya. Ibu juga sehat. Kita nggak usah bermusuh ya. Lah memang kita nggak musuhan, kita temenan. Iya, takutnya dianggap musuh. Enggak ibu. Ibu baik. Ya. Ibu baik. Amin. Abang juga baik mau menerima saya naik ke sini. Beri saya kesempatan untuk ngobrol sama abang. Siap ibu, makasih. Saya punya keluarga juga ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Konghucu, dan Katolik. Tapi ya, kami sama. ini apa ya, sama abang saya yang orang Islam itu sangat saling mengasihi bang. Ya alhamdulillah. Dia menghargai saya lebih menghargai dia. Merinding loh saya ngomong ini. Iya harus memang kayak gitu, kita saling menghargai. Di sini juga sekarang keluarga kami yang Kristen ada. Lagi datang. Puji Tuhan, ya mantap itu bang.
Iya, iya. Toleransi itu namanya. Kami kota sini kota toleransi. Iya, syukurlah Ibu. Semangat ya Bang. Makasih, semangat terus. Tuhan berkati kamu, Allah memberi kamu suatu kesehatan. Amin, amin, amin. Amin. Ibu juga. Yuk, bye-bye ya Bang. Terima Ya, kasih. Makasih Bye-bye. juga Ibu. Ya. Iya, keren Ibu ini. Luar biasa teman-teman sekalian. Kita punya teman baru. Namanya Ibu Cantika Ayu. Sahabat baru dari Cina. Acara jumpa fans enggak? Paling tidak. Salam. Ya, salam juga. Katolik Protestan. Katolik Bang. Silakan buka kamera. Pasti cantik juga ini Ibu ini. Silakan, Ibu yang baik hati, silakan. Halo. Halo juga. Halo. Oke. Oke. Salam Aktivis kenal. gereja. Iya, salam kenal. Enggak. Jemaat biasa. Biasa tapi jarang ke gereja sih Bang. Tapi tampilannya sangat-sangat wanita gereja gitu. Enggak, ada aja. Cuma Iya. itu udah 1 tahun sih nggak ke gereja. Kenapa? Nggak bisa bayar perpuluhan atau gimana? Nggak tahu, kayak nggak itu. Suaminya nggak suruh ke gereja gitu. Nggak ada. Waduh, suaminya itu nggak bagus berarti. Istri itu harus dibimbing untuk taat. Kok gitu? Ya, oke. Tapi baca Bible masih sering. Kadang-kadang kalau nggak males. Wah, bagus ini. Nah, ini ada tema ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, apa motivasinya mau naik ke sini? Ingin belajar aja Bang. Soalnya itu kayak gimana ya? Kayak aneh gitu kadang ya, sering sih dengerin live abang gitu kalau Tuhan Yesus emang hamba Tuhan gitu loh menurut aku. Nah, berarti akal udah make nih, masuk di akal nih. Pasti pas sudah pakai akal nih, bukan lagi perasaan gitu. Ya soalnya ngeten apa sih kayak aneh aja gitu. Kadang memang kalau apa ya dipikir-pikir kadang kok ya juga ya gitu. Iyalah. Oh, ibu ini orang Medan, orang Batak ya? Enggak, aku orang Jawa, kok wong Jawa. Wong Jawa. Iya. Wong Jawa. Tadi ku pikir Nggih. orang Batak, dialeknya Batak banget. Oke, silakan apa yang mungkin mau bertanya atau apa gitu. Katanya mau belajar kan gitu ya. Ya. Silakan. Aku bertanya boleh? Boleh. Silakan. Emang benar ya Bang kalau Tuhan Yesus itu memang benar-benar hamba ya? Bukan Tuhan? Nah, iya. Ya dia manusia. Sebagai manusia udah pasti dia ciptaan. Kalaupun dia Tuhan, berarti Tuhan yang menciptakan dirinya menjadi manusia. Kan aneh toh? Aneh nggak? Aneh ya Bang, masa? Kan Tuhan itu bukan manusia, sepakat nggak? Ya. Tapi Yesus manusia. Nah, artinya bahwa ketika Tuhan mau menjadi manusia, berarti dia kudu wajib menciptakan objek, menciptakan tubuh manusia dulu. Habis itu dia menjadi manusia itu sendiri. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Aneh nggak? Menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Ya iyalah, kan Harusnya manusia toh. Kalau Tuhan itu kan tidak bisa ya kalau Ciptakan. bahasa Jawa dipadak-padak kayak gitu ya Bang ya. Kalau Nah, itu pintar. dipadak-padak ke apa sih? Sama-samakan gitu ya. Iya, pintar berarti. Luar biasa ibu ini. Nah sekarang itu pembuktian pertama. Pembuktian keduanya, tanya Yesus. Yesus, ya paman, kamu ini siapa sebenarnya?
Nah, Yesus jawab apa? Aku Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Nah, berarti bukan Tuhan, betul? Oke. Bilang aja betul, gak usah malu-malu. Nggak Iya, bayar betul, kok, gratis. Nah, gitu dong. Betul. Iya. Berarti ada di luar Yesus yang berkuasa. Itulah yang disebut Tuhan. Yang memberi mukjizat kepada Yesus sehingga Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Tapi buktinya dia bisa membangkitkan orang mati. Berarti ada yang mensuplai kekuatan kepadanya. Siapakah yang telah memberi kekuatan kepada Yesus? Tuhan. Menurut Mbak? Nah, itu pintar. Terus kenapa nggak nyembah Tuhan yang satu tadi itu aja? Kenapa harus menyembah Yesus? Sedangkan Yesus sendiri sibuk menyembah Allah. Kan gitu. Enggak. Ah, gitu dong. Iya. Itu yang satu. Jadi Yesus ini adalah hamba yang menyembah kepada Allah. Teman Kristen menyebut Allah. Jadi Yesus siang malam berdoa kepada Allah. Berarti itu kan Allah itu berarti Bapa ya, Bang? Bapa Kalau yang dalam mengutus. tradisi Yahudi berarti Bapa. Bapa ini adalah Tuhan yang memimpin atau yang mengayomi hambanya, ciptaannya. Gitu tuh. Betul? Ya udah, Bang, tanya gitu aja. Nanti aku mau belajar lagi. Nanti kalau ada waktu aku insya Allah naik lagi. Oh, kok cepat kali? Kok cepat kali kenapa? Hah? Kenapa cepat kali? Pak Bom belum klimaks padahal. Ayo teman-teman non-muslim silakan ajukan. Jangan yang kayak yang idiot, kayak yang menerima BLT itu kan orang idiot. Siapa lagi tadi? Ada beberapa orang yang tidak paham isi Bible-nya sendiri. Asal pitikanak-kanai mak garambang asal ngomong saja. Oh, takut sama keluarganya. Halo saudara Kasanova. Halo, selamat siang. Iya, siang. Abang Dari Zuma. Katolik, Protestan, Katolik, Abang. Ini kameranya bisa dihidupkan nggak ya? Sabar. Nah itu bisa. Katolik, Protestan. Kenapa ditutup, Bang? Buka lagi. Buka lagi. Iya. Sebentar. Bang Katolik, Zuma. siap. Bang Zuma, sebelum menanya nih, saya boleh nanya nggak? Iya, Katolik atau Protestan Abang ini? Nggak, abang kan saya sering lihat live abang nih. Iya kan? Saya Ya. ngefans sama Abang Zuma nih. Abang Zuma kan ganteng nih. Saya ganteng nggak? Waduh. Saya itu masih inget yang semalam nggak, Bang Zuma? Yang mana? Yang semalam itu yang katanya abang saya dari sungai itu. Ingat ya? Oh iya betul. betul. Yang aku bilang siluman ubur-ubur, iya betul. Iya, saya ini Bang. Saya tiap malam, tiap ini saya walaupun lagi bekerja selalu nonton live-nya Bang Zuma gitu loh. Saya boleh Iya, curhat iya. nggak? Apa itu? Enggak, saya kan punya cewek nih Bang Zuma nih, tapi cewek itu kan non muslim nih. Oh. Iya kan? Kristen gitu, Iya. maksudnya Kristen Iya. gitu. Berarti abang ini Muslim. Saya muslim. Oh, iya. Alamak. Kenapa ceweknya kenapa? Iya, maksudnya kalau dilanjutkan nih dalam jenjang pernikahan nih, seumpamanya nih, itu mengikutin gimana sih? Maksudnya
dengan cara saya pribadi Islam atau emang gimana sih Bang Zuma kalau emang Iya, ada dua dia harus ikut di Islam, nggak boleh kita beda agama. oh Iya, nggak atau boleh. sumpamanya dia kekeh nggak mau masuk Islam nih, Cari yang Itu lain, banyak cewek yang yang lain. lain ya Iya dong. buang aja ya, buang ya kita kan cowok, buang. iya kita kan cowok bisa memilih ya nggak. Oh, benar kali. Masa mau tanam benih di lumpur gelap? Iya, Janganlah. makanya saya pengen ngomong sama Zuma nih. Jangan Lebih nikah baik- sama beda akidah. Oh ya udah, siap. Ya udah mohon izin turunkan ya Bang Zuma ya. Iya, Itu aja sih, Bang, ya. makasih. Saya ngefans sama Bang Zuma nih. Oke, Ya. thank you ya. Ya, thank you. Waalaikumsalam. Iya, assalamualaikum. Bye-bye. Lah, assalamualaikum Bang Simon. Jangan bilang curhat cewek juga. Tidak Bang, tidak Bang. Jangan bilang engkau mau bertanya cewek. Tidak Bang. Oh enggak. Apa masalahnya? Tunggu dulu Bang, saya kesaktif kamera dulu Bang. Wih, Muslim juga ini? Iya Bang. Apa Orang Makassar masalah? Bang. Wih, kodongnya. Mare orang nanti. Tunggu dulu Bang. Mana kamera ini? Nggak ada kamera merusak. Ulang nih. Tunggu dulu Bang, mau selfie dulu Bang. Sabar dulu Ya Bang. sih. Aduh. Tinggal terima itu. Tunggu dulu Bang, Dong. tunggu dulu Bang. Ih, mana kameranya ini? Cepat nih Mas. Tunggu dulu. Aneh bocah nih. Akses saja Ki. Ih, mana kameranya ini dong? Tinggal diterima weh. Ku kirim nah. Iya. Tekan. Terima. Save, simpan. Mas ada yang bilang ku di Batu Garing. Yang mana ini Bang? Selalu nak masih. Tunggu dulu dong Bang. Wih. Ih, bagaimana ini? Bahaya nih teman kalau kita ndak kasih kesempatan pulang ki sebentar nak tikung ki nanti. Coba ulang Bang. Caranya bagaimana ini? Buka mi. Terus? Terima baru simpan. Terima. Simpan. Save. Oke. Tunggu Bang. Yang mana ini Bang? Selalu mulame-lame. Tunggu dulu gedongnya Bang. Apa kan tuh mah? Tidak deh. Tunggu dulu Bang. Ih, bagaimana? Kudu. Kamera. Nyalakan. Simpan. Ih. Coba ulangi dulu Bang. Tetapin dulu Bang. Kau banyak sumpai di bawah itu ya. Tunggu dulu Bang. Tekan layarnya Martina. Iya, tekan. Terus Bang. Pirui, ludai. Ih, bagaimana kamera ini? Begini mau. Bagus kalau aktif kameranya Bang. Tidak bisa. Begitu mau. Cepat Ki. Coba satu kali Bang. Satu kali Bang. Oke. Terus Kurangi makan ikan. aduh, bagaimana ini godong? Kemai kumantang ka? Di Tinumbu Dekat aja lagi. Datang lalam ke sini. Di mana kita ya? Di Bolangi. Ya, gitu udah selesai. Turun mi. Tunggu. Ada deh godong. Bagaimana ini kamera? Udah dikirim berapa kali kau tidak terima ya? Coba yang satu kali ya. Datang di sini banyak aja anak-anak di sini di wisata rumah Hobbit. Ih, nak mau. Sudah aku nyalakan. Udah. Teter koi. Nama Raiki orang di bawah itu kau. Kodong. Kau nggak bisa ini kodong. Nak bilang orang toh
Bang Su mengapa nak manjo punna. Turun dulu Ganda yang tepin. Tunggu dulu godongnya. Punna serebatan na kulle ji. Coba satu kali ya. Anda nak nu kerja itu kau Tidak serius kawan tidak dong. Dah. Ih, kenapa ini? Godongnya. Turun mi dulu nanti pi. Oh iya bang. Makasih banyak bang sudah kasih nanya. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana turun ini? Tak biar turun tidak tongi samuding. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya harus diladeni anak-anak Makassar, bahaya. Nanti kempes ban mobil di depan kalau nggak diladeni teman-teman, bahaya. Apalagi anak muda. Pas kita mau keluar, mobil hilang anunya, anginnya. Sisto. Halo, semangat sore. Mana tah? Halo, sore. Halo, semangat sore. Turun mau lami-lami. Halo, semangat sore. Oh iya. Oi. Pasta? Samuding. Ya. Selamat sore. Dari mana ini abang? Katolik Protestan. Katolik Protestan. Kristen. Ya, buka kameranya dulu. Aku lagi makan babi. Apa-apa. Bagus itu, enggak apa-apa. Enggak masalah. Silakan buka aja. Saya lagi makan babi aku. Terlagi lah. Oh ya udah. Enak sama. Oh iya, silakan aja dibawa kalau gitu. Hati di jalan. Jangan lupa congornya makan. Teman-teman non muslim silakan ajukan permintaan. Ini banyak Islam nih yang minta naik. Iya betul itu, betul. Apa nak bilangin teman tak? Kawan-kawan Makassar baik-baik semua, tapi jangan sampai dibikin salah. Cocoki. Kasih lewat ki, kalau anak Makassar kasih lewat kita, jangan ki batasi sinampe. Nah doakan ki bahaya tuh. Halo semangat sore. Selamat sore. Katolik Protestan ibu. Saya Islam, Bang Zuma. Ya Allah ya Karim ibu. Apa yang membuat ibu bisa naik ke sini? Bu. Ya. Ibu salah kamar. Oh iya maaf Bang Zuma. Makasih maaf. Iya. Makasih ya Bu ya. Iya, Makasih sama-sama Bu. Bang Zuma. Kalau ada apa-apa DM aja Bu, pasti saya jawab. Oke. Makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan yuk. Yang Islam boleh nggak batalin permintaannya? Semangat sore. Turun ke bendi. Tak lewat-lewat tongnya tahu. Man pakamat. Masun pakanai bendi tahu. Halo, semangat sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan Bang Erwin. Ngapain tuh mereka nih, Pak? Baji istri batang. Batu kemaikan nih. Alhamdulillah ya. Oh Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan abang? Termotivasi gini deng semua ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, dan semua. Iya, makasih. Iya, nama lagi. Iya. Banyak kalian give air semalam. Halo saudara,
Tinambunan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma, sebentar aja Bang Juma. Iya, gimana Bang? Selfie aja Bang Juma bisa kan? Oke, silakan. Aku penggemar Bang Juma, udah kau ikuti Bang Juma. Baik Bang, baik. Silakan Bang. Ini Bang Juma. Islam saya Bang Juma. Oke, sip. Thank you. Muslim. Selfie ya Bang Juma sebentar ya. Boleh. Oke, makasih Bang Juma. Makasih Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman non muslim dulu ya. Mohon ditahan dulu. Ditahan, jangan dulu naik. Halo saudara muslim, saudara non muslim, semangat sore. Halo. Kok Iya. dinaikin Bang? Saya muslim Bang. Turunin aja. Alhamdulillah, Sorry, makasih kepencet. Bang, makasih. Iya, siap. Teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Yang muslim sabar ya. Kita naikkan teman-teman kita yang non muslim dulu. Banyak kali permintaan ini. Mana ini yang non muslim yang mana gitu. Bingung jadinya kan. Ini kalau kita blokir Bang, muncul lagi yang lain dengan motif yang lain. Mereka punya jutaan ribuan akun gitu loh. Ada berapa banyak yang diblokir. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Waduh. Selamat sore Bang. Saudara Jimmy. Sore. Iya. Katolik Protestan. Iya, sama sore. Advent. Iya. Adakah bukti kalau Advent itu pengikut Yesus? Ada. Coba berikan saya bukti. Menurut Advent kan ada Alkitab yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, turutilah akan firmanku. Nah, di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, jangan memakan daging babi, itu kan kami sudah turuti kan. Nah, Kalau jangan ada ilah lain dituruti enggak? Kan kena. Terus kenapa Yesus diilahkan? Kenapa? Kan perintahnya jangan. Jadi begini. Jadi begini Abang. Gimana? Yesus itu adalah firman. Bagi kalau lanjut. Itu hidup. Firman itu ada bersama-sama Yesus. Masa firman makan ikan goreng gimana sih? Ya makan ikan goreng itu manusia bukan firman. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Lah, si barang siapa yang makan ikan? Jangan ada ilah lain. Kenapa Anda menghilangkan anak Maria? Lah, Yesus kan dilahirkan sebagai anak manusia. Iya, kenapa diilahkan? Udah tahu anak manusia, kenapa diilahkan? Jadi gini Bang. Di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus adalah Tritunggal. Matamu di mana itu tertulis? Enggak ada. Di mana tertulis Yesus adalah? Itu kan mulai nyolot. Di mana? Di mana tertulis itu? Di mana? Sekarang Abang. Tunggu dulu. Sabar. Beta kasih.
Tunggu dulu, jangan ada ilah lain, kata Yesus. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu satu apa tiga? Satu. Ya satu. Terus kenapa Yesus juga ikut masuk ke situ? Ya satu. Ya kenapa Yesus juga masuk ke dalam kalau cuma satu? Makanya Bang, di dalam Kristen mulai ngaco kan? Kristen itu yang mengatakan bahwa Tritunggal. Itu di dalam Kristen, justru itulah yang ingin dibuktikan. Apa? Justru itulah yang mau dibuktikan. Apa bukti kalau Kristen itu pengikut Yesus? Ya iya. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa kau ikut Yesus? Ikutkan Yesus ke situ, nebeng juga nempel. Jangan menangis dulu. Yesus mengatakan jangan ada ilah lain. Siapa Kenapa yang kamu nangis? Itu barusan. Yesus mengatakan hidup kekal itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus kenapa kamu abangnya mengerti salah. Di dalam Bible tidak ada yang mengatakan ilah lain. Iya, kenapa di dalam Bible ada kata yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukan Yesus yang berkata itu. Jadi Yesus itu cuma adalah satu, bukan dua. Nah, bukan Yesus yang ada siapa satu. Siapa yang mengatakan kalau bukan Alkitab? Tuhannya Yahudi yang mengatakan di Keluaran 20. Udah mulai ngaco. Wah, koslet ini. Iya, karena itulah kita percaya. Koslet otaknya yang koslet Bang. Mati nih. Yesus berkata, jangan ada ini saya ada lain. Di sini ya, Bible. Terus kenapa makanya Anda Allah membuat itu dinamakan Allah itu ialah Tritunggal. Di mana? Dalam satu Bapa. Kenapa jadi tiga? Yang ngajarin tiga siapa? Yang mengajarin tiga siapa? Kutanya dulu, satu-satunya itu tiga atau satu? Markona. Jaringan satu-satunya itu satu atau tiga? Hah? Apa yang satu-satunya satu atau tiga? Pertanyaan satu-satunya ini bikin saya bingung. Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah itu siapa? Allah itu siapa? Anak yang dilahirkan Bunda Maria, yang dilahirkan sebagai wujud manusia, yang terangkat dari surga menjadi duduk di kanan Bapa. Matamu gimana? Matamu melotot, anjir. Satu-satunya itu siapa? Satu-satunya itu siapa? Anak yang dilahirkan Bunda Maria dengan wujud manusia, terangkat ke surga dan duduk di hadapan Bapa yang kuasa. Apa orang ini? Kamu masih sering ke gereja? Ngaco lu. Itu kan udah dijawab nyolot lagi. Udah dijawab nyolot lagi. Waduh, malas. Sakit. Banyak orang sakit jiwa emang. Ayo teman-teman yang berisi sedikit lah, yang menguasai Bible napa. Jangan biarkan jemaat-jemaat kayak gitu naik ke sini. Kalianlah yang punya lulusan STT. Kasihan mereka jemaat kayak gitu. Halo, semangat sore. Halo. Halo Bang. Sahabat
Yang oten mana di sini? Yang oten aja yang naik. Ayo. Api pusat ada nggak monitor ya? Semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku ingin jumpa dengan Bang Juma aja. Salam sehat selalu. Kalau ada oten-oten yang ilmunya nanggung di Apalah bang ini? Dibilang penyiar radio juga bukan, penjual kaset juga bukan. Ayo teman-teman api pusat naik dulu dong, saya ibadah dulu sebentar. Kata kawan-kawan, ibadah sebentar. Paling jam 5 baru naik. Ya Dinda Tahta, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Dinda. Saya ibadah dulu ya, sholat asar dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat dulu dek. Oke. Iya. Siap Bang. Alhamdulillah. Bang Andi, sempatnya ya Allah. Iya. Apanya? Ayo, mana kan? Iya. Ya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita di sini dulu. Materi kita belum tuntas dan kita belum menemukan orang-orang hebat dari kalangan kita, teman kita Kristen. Ya, bentar aja aku mau sholat asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lama kok, enggak lama. Habis sholat asar, rehat sejenak. Habis itu saya, karena tamu saya nggak ada hari ini. Silakan. Ini kok patah sih? Patah sih. Negara siapa ini? Oke, silakan Daeng, Daeng. Negara siapa ini? Ini siapa ini? Tahun. Pambe ini siapa ini? Oke. Jadi kita isi dulu sambil nunggu Gurunda ya. Kalau kita pengikut Nabi Muhammad nih, nah itu cocok. Apa yang kita ikutin cocok dengan dalil. Misalnya perintah mentuhankan Allah. Ya kita mentuhankan Allah. Menyembah Allah, An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya kita menyembah Allah. Tuhankanlah Allah yang esa, yang tidak kelihatan. Al-An'am 103, Asyura ayat 11. Waduh, ada. Jadi kita cocok sesuai dalil. Kalau mereka nanti, apa yang mereka ikutin? Kalau kita sholat, ada perintah. Ya, hakimi sholat, tarofahin nahar wa zulafa. Dah yang rame sindang ya. Sambil dinaikkan yang Kristen dinaikkan dulu. Saya masih bunyi anu. Oke, sudah. Dulu tanggung saya 5 menit ya baru ngomong 5 menit. Ya. Oke. Ya. Misalnya kita diperintahkan sholat ya, surat Hud ayat 114. Hakimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Ya kita sholat, wong kita pengikut. Kita puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kita puasa, namanya pengikut. Cocok dengan apa yang kita ikutin. Haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya kita haji bagi yang mampu. Man istata'. Man istata' itu berusaha. Ya apa sekiranya mampu haji itu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Nah nanti kita sholat Jumat ya surat Jumu'ah ayat 9. Nah kalau nanti mereka ngaku pengikut, Anda ke gereja, mana dalilnya? Anda mentuhankan Yesus, mana dalilnya? Nah kalau kita misal percaya kepada Isa sesuai dalil, Isa utusan untuk Israel, Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel. Ya kita imani dia utusan. Maryam 30 dia nabi, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Oh tugas dia penyampai firman, Al-Maidah 47. Ya kita imani bahwa Isa ini penyampai firman. Dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, Al-Juhruf 64.
Ya, makanya innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, kalau mereka ngaku pengikut Yesus, apa yang diikutin? Ya, makanya mereka biasanya apa? Sulit ya. Karena kalau kita kayak kata Gurunda tadi ya, beliau sudah mempelajari Bible. Jadi enak. Ya, ketika Gurunda mengatakan apa yang kalian ikutin, bingung mereka. Kalau Islam apa yang kamu ikutin, tahu semuanya. Oke, ini Bang Jimmy. Ya Bang, gimana? Ya. Ya itu temanya. Apa bukti Oten murid Yesus? Oke, silakan. Karena yang kami tahu Yesus. Iya gini, tunggu deh. Karena yang kami tahu Yesus ini pemimpin untuk Sriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Sriwil. KPR 13:23. Diutus untuk Sriwil. Matius 15:24. Yang dihakimi hanya 12 suku Sriwil. Matius 19:28. Semuanya untuk Sriwil. Sriwil itu apa? Sriwil, gini, karena TikTok ini yang tidak suka. Tanya ini Sriwil itu apa? Oke, ini TikTok, minta maaf TikTok ya. Israel, udah, ayo silakan. Oh Israel. Iya, karena di dalam Bible Israel ini dikutuk oleh Tuhan, tidak boleh nyebut namanya. Makanya TikTok ikut-ikutan. Jimmy, karena di dalam Bible, loh, Anda ini semua ucapan saya ini ada datanya. Coba sekarang 2 Samuel 24 ayat 1. Tuhan murka kepada Sriwil. Mereka direndahkan oleh Tuhan. Yehezkiel 21 ayat 25. Tongkat kerajaan akan diambil dari mereka. Kejadian 49 ayat 10. Makanya TikTok ikut-ikutan. Tata jangan kamu jemput nama itu. Lu terus kalau saya manggil apa? Sriwil aja. Kenapa? Karena Sriwil dikutuk oleh Tuhan sampai hari kiamat. Gitu. Ya udah sekarang silakan kamu. Apa buktinya kamu murid Yesus? Coba. Apa bukti? Apa? Yesus yang mengatakan. Kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil dari Israel. Matius 21 ayat 43. Itu ayat Alkitab yang enggak, sudah itu temanya silakan. Apa buktinya? Apa yang bilang? Bahwa Kristen murid Yesus apa? Oh ya, open cam kata Bang, open cam katanya. Silakan. Kalau narasumber yang dialog harus open cam. Silakan. Jimmy, kenapa kalau kau mau ngomong kok lama mikirnya gitu? Bingung mereka. Halo Bang Tata. Diskusi Bang. Bang Tata, maaf saya mau bertanya saja. Kenapa kenapa Bang Tata menuntut Kristen itu tidak dibenarkan untuk masuk gereja? Kenapa? Ada hak? Apa sih? Ngomong apa? Jimmy, kau ditanya. Ustaz tanya nanya kamu Jimmy. Ya karena Muslim mengatakan bahwa. Dengerin dulu Jimmy, baru kau ngomong sama Ustaz Tata. Apa? Itu ada Bapa, namanya ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, itu ada berapa? 3 atau 1 itu? Ada Roh Kudus. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ada 3 atau 1? 3 di dalam 1. 3. Nah, di antara ketiga itu yang mana yang Tuhan? Yang dinamakan dengan Tritunggal. Yang diulang lagi ya. Bapa, 1 Roh Kudus. Diulang lagi slow. Di antara ketiga itu yang manakah yang Tuhan? Lanjut Ustaz. Ya. Tiga-tiganya. Jadi gini. Kalau ajaran samawi itu mengenal Tuhan itu satu. Pakai data ya. Karena di dalam ajaran samawi memperkenalkan Tuhan itu satu.
Kalau dalam Islam, kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Atau kebun 13 Al-Mu'minun 116. Tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, umat. Tiada Tuhan selain Dia. Lalu kalau Yesus sama. Yesus itu mengenal Tuhan. Oke. Yesus mengenal Allah ya satu. Yohanes 17:3, Markus 12:29. Hukum yang utama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Yohanes 17:3, mengenal Engkau satu-satunya. Di mana? Dengar Israel, Tuhan itu 3 pribadi itu di mana? Ada data nggak? Silakan. Halo? Oke, silakan pakai data. abang jaringan. Apa itu? Jimmy, kau sudah makan Kak Jimmy? Ya. Pertanyaannya Ustaz Tata gini. Tanya lagi apa? Pertanyaannya Ustaz Tata gini. Yang manakah satu-satunya Tuhan yang benar? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang manakah satu-satunya Tuhan yang benar di situ? Oi Jimmy. Tiga-tiganya yang benar, karena di dalam maksudnya begini bang, karena yang kita umat Kristen yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu ialah Tritunggal. Ya, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jadi yang kita mengatakan Jimmy, Tuhan kamu ada berapa? Di dalam satu. Tuhan kamu ada berapa? Tiga di dalam satu. Oh, berarti Tuhanmu 3 ya sudah kalau Tuhanmu 3. Satu. Nah, kalau satu siapa namanya kalau Tiga satu? di dalam satu. Kalau satu Tuhanmu namanya siapa? Karena yang kami ikuti. Kau ini Jimmy lama-lama ini Jimmy. Saya kasih kau kopi nanti kalau ketemu. Firman Tuhan mengatakan pada saat coba pakai data, coba pakai data. Gini bang, coba pakai data. Kopi, kok ada. Nggak nyambung. Coba Anda pakai data. Di mana ada Tuhan itu 3 dalam 1 itu di mana dalilnya? Karena kata Yesus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bahkan hukum yang utama dengar seriwil Tuhanku Tuhan mana itu? Allah yang satu. Nggak nyambung kan? Anu ini. Coba ganti aja deh. Bapak kalau tadi ya. Tunggu. Tak cari gantinya dulu. Coba layani dulu, Dayang sambil nunggu. Ini saya mau nyari di bawah dulu. Bro. Abangnya takut di mau turunin aku. Bro. Jimmy. Abang. Kami agama Kristen. Jimmy. Kami agama Kristen Advent. Nah, signalnya dia nggak dengar kita dia. Apanya? Jimmy, Tuhan kamu sebenarnya berapa? Kami orang Advent pernah menyamakan Alkitab dengan Al-Quran. Pasti turunin aja lah. Flex. Muslim Kristen bang. Bang. Flex. Iya halo. Ya halo, kenapa bang? Kenapa kok jadi suaramu begini banget sih? Kamu Muslim apa Kristen? Ini bang. Aku kok nggak bisa on cam ya? Astagfirullah.
Black, sekali lagi, kamu Muslim apa Kristen, bro? Katolik, Bang. Ya, Katolik. Ya, silakan. Itu judulnya. Silakan, Ustaz. Dia Katolik, Ustaz. Ya silakan. Buktikan apa buktinya Kristen itu murid Yesus. Abankan dulu. Kalau narasumber yang debat harus apa? Makanya itu aku nggak bisa on cam, Bang. Gimana? Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Ini aku pencet on cam nggak bisa. Pilihnya followernya, Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya silakan buktikan. Tapi aku mau tanya bukan apa bukti oten murid Yesus ya? Boleh konteks lain nggak? Nggak bisa, Bang. Harus topiknya dulu. Tapi ini tentang John 11. Soalnya saya dilempar dari Bang Jo. Bang Jo kan. Ya udah, boleh. Boleh berkeluh kesah, silakan. Bang Jo nggak mau jawab. Dia ngelempar saya ke Bang RK. Sementara Bang RK malah debat sesama kekristenan. Bang RK kan Katolik. Dia malah debat sama orang Protestan. Saya bingung gitu loh. Apa pertanyaannya, Bang? Silakan. Oke. Saya punya 2 Bible sekarang. New American Bible yang Catholic version sama yang Nabre OSV ya kan. Di John 1:1 dia bilang gini. Bentar, saya buka, Bang. John 1:1 itu Yohanes 1 nomor 1 kan? Yeah. In the beginning was Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nomor 2, He was in the beginning with God. All things came to through Him, and without Him nothing came to be. Bener kan? Ya. Di sini ada tulisan kayak istilahnya apa ya? Catatan kayak tafsir gitu kalau di Muslim. Bener saya? Bener nggak? Terus pertanyaannya? Ini dia bilang, pertanyaannya adalah, ini yang bikin saya penasaran. Di John 1:1 itu tuh ditulis sebagai Hellenistik, mengadopsi Hellenistik filosofi, itu bener nggak? Maksudnya apa itu? Ini mau belajar linguistik ya? Enggak. Kalau masalahnya ini beneran ditulis oleh orang Kristen, oleh orang Katolik, kenapa ditulis Hellenistik filosofi gitu loh? Gimana menjawabnya ini lo urusanmu sendiri yang jelas di situ kan. Silakan Ustaz terangkan Yohanes 1 nomor 1 Ustaz sampai ketiga. Ya kalau yang masuk akal itu 1 Yohanes 1 itu kita tahu kan firman itu kan perkataan Tuhan. Jadi firman itu tidak pernah menjelma sifat kayak Tuhan berbicara, berkata-kata, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Itu sifat tidak akan menjelma. Masa Tuhan kuasa, kuasanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, kan tidak mungkin. Makanya terjemahan yang asli katanya gini katanya. NRG and Hologos. Pada mulanya ada yang berfirman. G Hologos prostonteon. Yang berfirman itu adalah Allah. G Theos and Hologos. Allah lah yang berfirman. Kalau kayak gini seperti Al-Quran. Jadi idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, cukup dia berfirman pun jadi. Contohnya Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Pada mulanya ada yang berfirman, ya Tuhan yang berfirman. Kun. Ya. Maka jadi. Nah kayak gitu yang benar itu. Ya, kalau pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Kan ribet menceritakan kayak gitu. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Gitu. Oke. Tapi kan tadi kan abangnya bilang, setelah tadi bahasa apa bang? Kalau nggak salah bahasa Yunani yang pertama abang bilang ya. Terus menyambung ke bahasa Arab kan? Mbak sekarang gini ya. Kalau Anda mengartikan 1 Yohanes 1 itu, kalau dipraktekkan Tuhan menciptakan bagaimana? Ribet Anda. Tapi kalau diartikan gini, Allah menciptakan dengan berfirman. Berarti NRGN Hologos itu pada mulanya ada yang berfirman. Kayak gini, saya pesulap. Saya menciptakan burung.
Bim selabim, jadi burung. Pada mulanya ada yang berkata-kata tahta. Apa kata-katanya? Bim selabim. Maka jadi burung. Ya. Nah kalau gini, pada mulanya firman bersama-sama dengan tahta. Dan firman itu tahta. Gimana? Wong itu sifat. Ya. Tapi kalau diartikan pada mulanya ada yang berfirman. Berarti pesulap yang ngomong. Apa isi omongannya? Bim selabim. Idza aradallah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan kalau menciptakan cukup dia berfirman. Contohnya Kejadian 1 ayat 3 itu. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, langsung jadi. Gitu. Tapi itu kan tafsirannya Greek bang, Yunani bang, bukan tafsirannya Yahudi. Ya sudah, kalau gitu gimana kamu mengartikan pada mulanya itu? Coba. Kalau dihubungkan dengan penciptaan, coba. Bingung kan? Ya, makanya saya tanya. Makanya. Jadi firman itu bang dalam Bible, perkataan Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Makanya firman itu diperdengarkan, didengar oleh Musa Taurat, didengar Nabi Muhammad Al-Quran, didengar oleh Yesus Injil. Injil, Al-Quran, Taurat itulah firman Tuhan. Sedangkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai. Makanya Yesus mendengar firman. Mana datanya? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:36, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang didengar? Firman. Kalau dibukukan, Injil. Nabi Muhammad mendengar firman dari Allah. Setelah didengar disampaikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah, Injil itulah, Taurat itulah firman Tuhan. Gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Injilnya sekarang di mana? Kan adanya kan cuma di Bible. Oke. Injilnya itu kemana? Gak ada. Buktinya, kalau Al-Quran setelah diterima Nabi Muhammad disampaikan dihafal. Pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Insyirah, sampai An-Nasr, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf, tidak berubah sampai sekarang, utuh. Nah kalau Yesus, memang gak ada Injilnya sudah. Pertama dia ditolak oleh umatnya, tidak ada yang hafal. Kalau Nabi Muhammad, ribuan yang hafal di zamannya Nabi Muhammad. Sekarang jutaan yang hafal. Sehingga utuh. Makanya bang, ketika saya nanya ke pendeta, Yesus ngaku menerima firman. Kalau Nabi Muhammad umur 40 menerima firman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama. Jelas umur berapa, tempatnya di mana, apa bunyinya jelas. Kalau Yesus coba ditanya. Yesus mengaku menerima firman, mendengar dia. Apa pertama kali yang didengar? Lalu disampaikan, apa yang disampaikan? Kalau Nabi Muhammad, Nabimu menerima wahyu. Iya. Umur berapa dia dapat wahyu? Umur 40. Apa bunyinya wahyu yang pertama kali dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Diberikan, sudah disampaikan. Dihafal, iya dihafal. Bahkan di luar kepala hafalnya. Gitu. Nah kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Apa? Bunyinya apa? Tidak ada kan? Gitu. Oke. Tapi kamu ragu terhadap kamu jadi Katolik? Ragu kamu jadi Katolik, bro? Bukan ragu, cuma nggak terima aja di Yunanian kok ada istilah-istilah kayak Bisa gitu. nggak kau gedein dikit suaramu ya? Kecil gak kali? Nggak bisa bang, ini udah maksimal. Agak deket dari mic. Nah, bukan ragu, nggak terima aja di Bible yang diterima di kalangan masyarakat kok ada di istilah. Kalau kamu memang Kristen atau Katolik, kalau kamu ragu terhadap data yang ada di Bible-mu, ya
Ya sudah tinggalin kalau ada keraguan. Bener nggak Ustaz? Kalau ada keraguan ya ditinggal gitu. Sekarang gini, saya udah tanya ke Bang Jo, dilempar. Ke Bang RK nggak mau. Gimana coba? Saya tanya siapa? Ke pastor saya sendiri. Dia katanya sibuk. Saya juga nggak aktif sih di gereja. Saya mau tanya siapa kayak gitu? Makanya nanya ke sini, balik ke sini karena di sini banyak kumpulan apologet gitu loh maksudnya. Siapa tahu tercerahkan gitu. Terus gimana bro? Mau ditanggapi itu urusanmu sendiri gitu loh. Bener, tapi tadi Bang Tahta itu menjelaskannya itu versinya versi Muslim semua, versi Quran semua gitu. Yang versi Saya Bible juga kok. Kan tadi udah aku bilang, firman itu kan perkataan. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskil 3 ayat 4. Makanya Yesus menerima firman. Yohanes 15, 15, Yohanes 8, 40, Yohanes 8, 26, Yohanes 5, 30. Itu kan Bible semua. Bahkan Tuhan menciptakan dengan berfirman. Mana datanya? Yakobus 1 ayat 18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3. Sama seperti Al-Quran, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Ya itu. benar. Tapi kan yang abang sebutin kan di PB semua itu. Yohanes dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan dalam Al-Quran sama. Allah menciptakan dengan berfirman, Ida aradallahu say'an ayakuna lahu kun fayakun. Nabi Muhammad menerima wahyu firman. An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Disampaikan kepada umatnya. Siapa umatnya? Seluruh alam. Tabarakalladzi najalal furqan ala abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam umatnya. Yesus menerima firman Yohanes 12:50. Firman disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17 ayat 8. Siapa umatnya Yesus? Israel. Matius 15:2, Yohanes 15:24. Nah itu Quran dan Bible saya pakainya. Bener, tadi Bang Tata bilang sama kan, berarti Bible kan Injil kalau abang bilang sama. Ya makanya, ya sekarang kalau memang Injil itu ada benar, coba saya nanya ke abang. Yesus mengaku menerima wahyu, di mana? Dia menerima, apa bunyi pertama kali? Coba, ini kita buktikan ada nggak wahyu itu, coba. Maksudnya wahyu itu wahyu seperti apa? Maksudnya itu gimana? Definisinya wahyu itu gimana? Oke. Yesus ini mengatakan bang, pertama, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Oh, kamu menerima firman Yesus? Iya. Bagaimana kamu caranya menerima? Saya mendengar. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Apa yang didengar pertama kali? Bahkan apa yang didengar telah disampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Telah disampaikan apa bunyinya? Pertama kali. Kalau Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, nah terus. Ya. Kalau Yesus di mana dia menerima wahyu pertama kali? Apa bunyinya? Silakan. Kalau Yesus menerima wahyu di Bible kayaknya nggak ada. Cuma kan dia kan itu yang kayak ngubah air jadi anggur, itu wahyu bukan sih? Apa mukjizat? Yang saya tanya bukan mukjizat. Yesus ini bang menerima firman bang. Coba, dia kan ngaku utusan kan? Di dalam Matius 15:24 dia ngaku utusan. Sedangkan utusan itu penyampai firman dari Tuhan, menerima firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Emangnya Yesus menerima? Iya. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kata Yesus, apa yang aku sampaikan ini wahyu yang aku dengar dari Tuhan. Karena aku dengar dari Tuhan, oleh Tuhan saya disuruh menyampaikan kepada umatku Sriwil. Yohanes 17:8. Nuh, kok abang mengatakan Yesus tidak menerima wahyu? Wong dalilnya banyak, puluhan dalilnya.
Benar, tapi masalahnya adalah waktu Yesus nerima firman atau wahyu itu kan ditolak semua oleh bangsa Israel. Apa? Ya Bangsa sudah, Israel. berarti tidak ada dong. Makanya TB-nya kita ambil buat jadi kita beri Kristen, tambah Dari TB mana? gitu maksudnya. TB itu dari mana? Berarti Kristen ini tidak menerima ajaran dari Yesus, bukan pengikut dong. Ya pengikut lah, kan dari tanah, tanah kan punyanya Yesus. No, kalau memang diikutin firmannya Yesus terima, apa bunyi pertama kali? Apa coba bunyinya, Bang? Loh, makanya gak ada kan? Pendeta pun gak tahu itu. Ayo, gimana? Ya makanya Bang, andai kan kitabnya ada, gak guna sebenarnya. Karena kita ini bukan orang Seriwil. Aku ini pemimpin untuk Seriwil. Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Seriwil. KPR 13:23. Yang aku hakimi hanya 12 suku Seriwil. Matius 19:28. Diutus untuk Seriwil. Matius 15:24. Saya orang Indonesia. Tidak ada hubungannya saya dengan Yesus. Kali ini Sampai sini, mungkin nanti saya bakal baca dulu lebih dalam, nanti saya balik lagi sini mungkin beberapa minggu ke depan. Oke, mantap. Lanjut. Ya udah turunin Bang, nggak apa-apa. Silakan. Ini yang baru naik. Along. Cari dulu kan. Cari dulu. Selamat sore, Along. Along, selamat sore. Diturunkan ya. Rame banget, tolong. Cerit Heaven. Heaven, selamat sore, Heaven. Ada apa ini cucuku? Heaven, Islam Kristen. Heaven. Banyak kali yang minta permintaan ini. Kacau ini. Melalui kesempatan kali ini ya. Kabuki? Siapa ini yang baru naik nih? Aduh. Tadi biasa siapa? Mau ngomong nggak? Ya. Jadi melalui kesempatan kali ini mau ada spasi gitu ya Ustadz Ijib. Kami mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah mengimpakkan sebagian rezekinya dalam hal kita merenovasi masjid yang ada di Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Insya Allah kesempatan untuk beramal jariah ini masih kita buka sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kurang lebih 2-3 hari ke depan kita akan aksi menyelesaikan renovasi masjid yang ada di Ciranjang. Itu program utama API kali ini. Itu kira-kira teman-teman, sekali lagi terima kasih. Semoga yang telah dan yang belum, semoga dimudahkan segala urusannya, dipermudah rezekinya, usahanya dilancarkan. Rekeningnya 75 kali, 7-nya 5 kali,
51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Rekening nggak bisa disematkan. Diulangi 75 kali 51770. Bukti TF-nya bisa ke saya 0813 9233 7800. Itu kira-kira. Ini Plek masih ada keluhan nggak Plek? Enggak bang, tuh tadi saya minta turun. Ini nggak ada tombol pencet turun di tabletku, makanya Bang, bingung. kenapa nggak ke Islam aja sih? Kalau kamu ragu terhadap Bible-mu, kenapa nggak ke Islam aja? Kenapa harus ke Islam? Kenapa harus ke Islam, Ustadz? Ada nggak keraguan di dalam Al-Quran itu, Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ada nggak keraguan di dalam Al-Quran? Dan kenapa harus Islam, Ustadz? Silakan. Ya, jadi ajaran di dunia ini kan cuma dua kan. Ada ajaran samawi, yaitu ajaran yang dibawa oleh para nabi. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, Yesus, Musa, sampai ke Nabi Muhammad. Itu ajaran samawi. Ya, yang kedua ada ajaran, tapi ajaran ardi bumi, kepercayaan. Ada orang menyembah leluhur, berhala, matahari, api, itu kepercayaan. Makanya Tuhan mengutus para nabi supaya mereka kenal Tuhan yang benar. Di zamannya Musa, ya Musa, ajaran samawi. Di zamannya Yesus, ya Yesus samawi. Nah sekarang Allah mengutus Nabi Muhammad, ya cuma Nabi Muhammad jalan samawi. Inna dina indallah Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam, ya ditolak. Di zamannya Yesus, semua para nabi itu kenapa muslim? Karena semua para nabi itu, muslim itu apa? Orang yang patuh kepada Allah. Gitu. Ya, bahkan kitab Al-Quran dijaga oleh Allah. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi tidak ada agama yang benar selain Islam, itu gak bisa. Gitu. Makanya Kristen ini bingung tentang ketuhanan, bingung mereka. Nah ini malah lebih panjang lagi bang. Kalau tadi abang bilang, Bang Tahta bilang di seluruh nabi, di seluruh muslim itu muslim dan menganggap Allah itu adalah Tuhannya. Masalahnya adalah di PL dari Kejadian sampai Malaki kan, itu di Nevi'im kan ada Pentateuch, Nevi'im, Ketuvim kan. Yang Nevi'im dulu lah itu kisah para nabi-nabi kan. Masalahnya adalah nabi-nabi di situ apa mereka nyebutnya Allah bang? Nabi-nabi zaman dulu tidak pernah menyebut nama. Semuanya sebutan. Eloah, Elohim, El Shaddai, Er-Roh, Yahweh, Hasim. Itu bukan nama. Kalau dalam Al-Quran 99 nama. Kenapa kok tidak pernah menyebut nama langsung? Karena nabi-nabi Sriwil itu hanya untuk Sriwil. Nah, Islam mengenal Allah itu dari Ibrahim. Ibrahim waktu diutus oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim diutus oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Lalu dia memperkenalkan kepada putranya nama Tuhan itu Allah. Diteruskan oleh Ismail putranya, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, diteruskan oleh Nabi Muhammad sampai sekarang. Makanya bang, orang Wahyudi di zamannya Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan gini. Ingat ya Muhammad ya, Tuhan kita beda loh. Tuhan kami Hasim, Yahweh, Tuhan kamu Allah. Gak ada. Mereka tahu bahwa orang Islam ini Nabi Muhammad itu dari Ismail, mereka dari Ishak. Gitu loh ya. Cuma kalau Kristen memang beda, gak pernah. Israel mengakui Kristen itu gak pernah. Makanya kenapa kalau mereka itu kesana diludahin? Karena menurut orang Wahyudi, Kristen ini ajaran pagan, penyembah manusia. Makanya diludahin kan? Ya, coba nanya ke Bang Billy. Orang Wahyudi kalau di luar Israel ya, ketika mereka mau ibadah, cari masjid mereka. Gantinya sinagog. Kenapa gak ke gereja? Karena gereja dianggap tempat kesyirikan. Kalau masjid sama seperti mereka, ya. Sama-sama punya bait Allah. Ya, gitu. Maksudnya tempat kesyirikan itu, bentar, tadi saya ada pertanyaan deh. Tapi ya udah nanti dulu lah. Maksudnya kesyirikan itu apa? Dia menganggap Kristen syirik
karena kita pakai kitab mereka gitu. Dia cuma iri kan? Bukan, syirik itu gini bang. Kata Yesus Tuhan itu Allah, mengenal Allah satu-satunya. Hukum yang utama dengan Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kristen kan mentuhankan Yesus. Syirik itu namanya. Seakan-akan tidak cukup ke Allah. Padahal kata Yesus, Tuhan itu ya satu Allah. Allah Bapa, Matius 11:25, di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, tidak bisa kamu lihat, Yohanes 5:37, aku ini utusan, Matius 15:24, aku nabi, Markus 6 ayat 4, tugas saya penyampai firman, Yohanes 3:34, malah Yesus yang dituhankan. Itu syirik namanya. Oke, saya paham. Ini saya ingat pertanyaan sebelumnya, karena tadi Bang Tahta menyebutkan bahwa di seluruh nabi muslim, mereka nyebut nama Allah kan. Masalahnya adalah tadi kan Bang Tahta bilang di Islam atau Muslim nabinya itu dari mana? Dari Ismail ya? Benar? Iya. Sementara umat Bani Israel dari Ishak. Dari Ishak. Masalahnya adalah kenapa Tuhan tidak memperkenalkan dia sendiri di awal-awal bahwa saya itu Allah loh gitu ke para nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad. Ada Abraham, ada Daud, ada Moses, gitu maksudnya. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena memang Islam juga punya nama sebutan. Nah, ketika Allah mengutus Musa dan yang lain-lainnya, kenapa tidak langsung menyebut nama? Kok pakai sebutan? Karena nabi-nabi dari Ishak hanya untuk Israel. Kenapa cuma kepada Ismail langsung Allah? Karena nanti dari Ismail diutus nabi seluruh dunia untuk seluruh dunia. Makanya seluruh umat Islam gak bingung. Coba Anda pergi ke Perancis, siapa Tuhanmu? Nanya ke orang Islam sana, Allah. Pergi ke Cina, Allah. Nama kan gak pernah berubah. Nah kalau Kristen kan bingung. Datang ke Indonesia, siapa Tuhan di sini yang umum? Allah. Mereka pakai nama Allah juga. Ya. Kalau nama kan gak pernah berubah. Kayak Handi di KTP-nya. Bang Handi mau pergi ke seluruh dunia tetap Handi, tidak mungkin berubah. Hindu, tidak mungkin. Sama seperti Allah. Abraham perkenalkan kepada Ismail Allah nama, sudah Allah. Makanya umat Islam seluruh dunia tidak bingung. Anda nanya kemanapun, ya Tuhan Islam Allah. Kan nama tidak pernah berubah. Kalau memang Sri Will itu Allah memperkenalkan nama, apa namanya? Buktinya di Indonesia gak ada nama itu. Malah diganti Allah oleh mereka. Kenapa? Menandakan memang tidak pernah Allah memperkenalkan nama untuk mereka. Makanya terjemahan sekarang pindah negara, bingung mereka. Ya gitu. Bener bang, tapi pertanyaan saya bukan mengarah ke kekristenan. Tadi kan saya bilang nabinya umat Muslim itu sama dengan nabinya Yahudi, gitu kan? Iya. Masalahnya kenapa pada zaman itu nabinya orang Yahudi tidak menyebut nama Allah, tapi malah karena nabi-nabi mereka hanya untuk mereka. Tidak untuk seluruh dunia. Iya maksudnya kenapa Allah nggak ngasih tahu ke Nabi aku Allah gitu. Nanti ketika Allah mengutus Nabi Muhammad baru disebarkan nama ini ke seluruh dunia. Makanya Islam emang tertulis nanti aja gitu. Emang tertulis di kitab. Nah buktinya orang serius udah apa menyebut nama. Sebutan semua. Iya kan nyebut sama kan bang. Nah, tapi kan sifat-sifatnya yang sama. Sifatnya yang sama. Iya, memang bagi Yahudi memang sifatnya sama. Ehad, Esa sama kan? Tunggu dulu ya saya adzan ini. Tunggu daim. Ya, kenapa berhenti Tad? Masa saya disuruh sama Kodondi? Gak pantas saya sama Kodondi. Kodondi mah Ustadz besar. Ada apa Flag? Tadi kan saya tanya bang, bentar itu baru azan, boleh ngomong? Ya kan demi ada Ustadz Atta itu, ada apa Flag?
Gini, tadi kan saya tanya bang, kata bang Tahta, Ustadz Tahta, nabinya umat muslim itu sama dengan nabinya Bani Israel. Ya udahlah, masalahnya adalah saya tanya, kenapa Allah nggak ngasih tahu kepada waktu itu? Sekarang saya nanya ke abang, nama Tuhannya Sriwil siapa namanya? Pakai data? Iya. Pakai data. Iya, siapa nama Saya Tuhannya nggak tahu, Sriwil? tapi yang jelas mereka nyebutnya Adonai, Elohim Ya udah, gitu kan. ya udah jelas berarti kan, nggak menyebut nama Tuhan kan? Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Sriwil, Israel. Siapa namanya ya? Coba tanya Bang Billy. Lo enggak, jawab Fleck. Fleck kan Kristen. Siapa ya? Elohim, saya kan tadi udah jawab Elohim Adonai gitu-gitu kan. Jadi tapi kan aku mau menjawab cumanya aku dengar-dengar itu kan kalau di Alkitab LA ini dia kan Tuhan huruf besar dibuat di sini T-nya, U-nya, H-nya, A-nya, N-nya huruf besar. Bentar, Bang Kristen ini Kristen apa Islam? Kristen. Ya, apa bedanya Tuhan apa huruf kecil dan huruf besar? Jadi Tuhan yang huruf besar itu bang, itu Tuhan yang maha kuasa, yaitu merujuk kepada Tuhan Israel itu bang, yang mereka sebut itu Yahweh, tapi mereka nggak berani itu kan menyebut nama yang sembarangan, makanya mereka menyebutnya Elohim, Adonai gitu bang, Hasem gitu. Iya, kenapa kok berbeda-beda? Penyebutan itu kok berbeda-beda? Kalau emang proper name mestinya kan hanya satu kan? Bukan Elohim, Eloah, El Shaddai, Adonai, Yotevave, Yahweh. Kok banyak kali? Kalau nama itu hanya satu. Iya, itu sebenarnya nama Allah yang kami sebut Allah itu bang, bukan nama itu bang, itu sebenarnya sesembahan gitu bang. Tapi yang nama yang sebenarnya itu yaitu nama Tuhan bangsa Israel itu Yahweh gitu bang. Cumanya karena nama itu Tahta itu tadi kan benar. Makanya kemudian ketika orang Israel, orang Kristen masih belum ada proper name dari Tuhannya, maka Tuhannya umat Islam yang dicomot-comot, kemudian dibentir. bukan mencomot-comot bang, bukan. Iya Justru kan? orang abang ini datangnya belakangan gitu bang. Loh iya, datang enggak, kita nggak bicara timeline. Sedang tidak bicara timeline. Kalau Jadi bicara kami timeline, bukan mencomot-comot bang. Kristen itu datangnya cuma abad ke-1, sementara jauh ratusan tahun sebelum Kristen itu sudah ada Yahudi. Sebelum Yahudi sudah ada agama Hindu, Buddha. Jadi kita tidak bicara timeline di sini. Tuhan kami tetap konsisten, proper name, dia punya nama sendiri yaitu Allah. Coba kalau memang ada referensi di Kristenan bahwa Tuhannya Islam itu Tuhannya Kristen adalah Allah, silakan datanya dibuka. Buka, ayo di mana? Kalau tidak mencuri dari Tuhannya agama Islam. Kalau mencuri dari Al-Quran nggak ada bang, karena yang setahu aku Kristen itu yang lebih duluan ada bang. Kristen yang lebih duluan ada apa Yahudi? Iya. Bukan daripada Islam. Nggak mungkin lah bang. Nggak mungkin yang duluan itu meniru yang belakangan, nggak mungkin. Kalau memang tidak mungkin, silakan Anda pakai data, cari referensi bahwa umat Kristen sudah memakai nama Allah pada zaman abad ke-1. Silakan. Ya kalau itu bang memang itu memang kita tanya sama LAI aja lah bang, karena kan. Iya, makanya hanya di Kristen Indonesia saja. LAI yang kemudian membuat kekristenan di Indonesia itu menjadi benang kusut, kacau balau. Oleh Kristen oleh Kristen luar negeri, Kristen Islam itu adalah Kristen penyesat karena sudah mengambil nama Tuhannya umat Islam. Nggak ada di Amerika, nggak ada. Istilah Allah itu nggak ada di dalam orang-orang Amerika, Inggris. Nggak ada penyebutan nama Allah itu. Allah itu adalah proper name, sesembahannya umat Islam. Coba dilihat di KBBI, lihat di kamus di kamus Oxford. Jadi bisa saya bertanya bang? Silakan. Oke bang, saya tanya ya bang ya. Di 1 Tawarik 16 ayat 26
Saya baca ya Bang di kitab 1 Tawarik ayat 16 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, lalu di Yohanes 17 ayat 3, Yesus memperkenalkan Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saya yang mau bertanya ini Bang, apakah Allah yang diperkenalkan Yesus ini, Allah yang benar ini, sama dengan Allah yang Abang sembah itu Bang? Karena yang dikatakan Yesus hanya satu, nggak boleh dua, hanya satu Allah yang benar, yaitu yang dikatakan Yesus. Silakan Rata, silakan Tat. Iya, memang seperti ini ayatnya, ini perkataan Yesus langsung, Yohanes 17 ayat 3. Coba silakan dibaca. Oke. Sekarang berarti hidup yang kekal di situ harus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bang Tatab. Jadi begini Pak Ustadz, ya gini ya. Gini ya. Di 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Lalu Yesus memperkenalkan Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi maksud saya di sini Pak Ustadz ya, hanya satu Allah yang benar. Hanya satu Allah yang benar. Jadi apakah Allah yang Abang sembah ini sama dengan Allah yang diperkenalkan Yesus? Oke, sudah. Silakan. Jadi pertama surat Al-Baqarah ayat 133. Ayatnya diantaranya semua para nabi itu diutus oleh Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi la yannahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Semua para nabi yang aku utus, aku perintahkan kepada mereka supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Contohnya Musa, Ulangan 6 ayat 4, dengar siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29, hukum yang utama dengar siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Yang mana Allah itu kata Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Allahnya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Allahnya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Allahnya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Allahnya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. sama itu. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Maksud saya begini Pak Ustadz, bukan saya ini, kita bukan masalah menghafal, kita nggak usah menghafal. Yohanes. Ya makanya sekarang kenalkan Tuhannya kamu siapa? Kalau Tuhanku dengan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Abraham sama. Al-Baqarah 133. Ando diam dulu, satu-satu. Kalau rese gue turunin. Chris, kalau ditanya Chris Tuhanmu siapa? Tata nanya. Jadi kalau nanya ke saya pakai data. Tuhanku dengan Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Yesus, Musa sama. Nah sekarang Kristen saya tanya, siapa Tuhannya Kristen? Ya jawab Chris, siapa Tuhanmu? Allah Bapa dan Yesus anaknya. Berarti Tuhanmu ada berapa itu? Berapa berarti satu gitu? Sebentar dulu yang lain. Tuhanmu ada berapa itu bro? Saya dulu ya. Jadi dulu Ando diam dulu kau. Kalau hanya turun saja, emang gua pikirin. Iya. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kris dijawab pertanyaan Ustaz Tata. Tuhan kamu yang mana itu Bapak? Putra Roh Kudus itu ada berapa itu? Begini ya Bang ya. Ya. Nah, biar saya baca satu kali lagi Yohanes 17 ayat 3-nya ya. Ini menunjukkan ketuhanan. Ini ketuhanan ini Bang. Iya. Inilah hidup yang kekal itu ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi stop. Di situ Yesus dulu, saya jelaskan dulu Bang. Jangan dijelaskan, ditanya dulu baru jelaskan. Ditanya dulu baru jelaskan.
Kalau Dengerin kita pertanyaannya hanya dulu. mengenal Stop. hanya mengenal Allah Bapa saja, Tahan dulu. tidak mendapat Woi, hidup yang kekal. kamu udah baca, kita tanya baru jelasin. Ya, Di silakan, situ silakan. Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Coba dibaca lagi. Tunjukkan dulu sama aku di sini. Coba Bang. dibaca Enggak. lagi. Coba Oke, dibaca oke. lagi. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Inilah hidup yang kekal itu. Kalau mendapatkan hidup kekal Dibaca itu- dulu. Dibaca. Oke ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, Pertanyaannya adalah Yesus silakan. di situ sebagai apa? Diutus. Diutus. Nah. Siapa yang utus Yesus? Bapa. Pertanyaan kedua. Siapakah yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Loh, bukan seperti itu konteksnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Untuk mendapatkan hidup yang kekal ini, Pak. Ini konteksnya mendapatkan Kan pertanyaannya di situ ada Bapak yang mengutus. mengenal Diam, sesembahan, Pak, diam. Kalau kau udah terlanjur jatuh ke jurang, diam dulu ya. Di situ ada Bapak yang mengutus, ada Yesus yang diutus. Pertanyaannya adalah siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Jawab. Jawab, Chris. Dibuka meja, Chris. Gimana Bang? Saya ulang ya, saya ulang nih. Pasang kuping. Di situ ada Bapak yang mengutus Yesus. Oke, pertanyaannya adalah siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya Tuhan. Kedua-duanya. Tuhanmu ada dua. Kalau dikatakan 2-1. Pasti kau ini lama-lama juga saya siram kau kopi. Bukan begitu, Bang. Kan Kenapa ada kau di makan dua Yohanes ngaku 10 ayat satu? 30, Bang. Woi. Yohanes 10 ayat 30 kan Kenapa kau makan dua ngaku satu? Kalau kau bilang dua ya dua sudah, jujur kita maklumi Tuhanmu dua. Coba saya jelaskan gini ya. Gini Lanjut, dulu, Ustaz. Bang, gini. Gini Raya. Kan tadi saya pakai surat Al-Anbiya ayat 25. Semua para nabi yang diutus oleh Allah, tugasnya itu utama, ajaran utamanya. Ibaratkan gini loh. Wahai Muhammad, kamu saya utus. Apa tugas saya ya Allah? Ajaran intimu, kenalkan aku sebagai Tuhan satu-satunya. Dan kamu ngaku utusanku. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin masuk surga, syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Ada yang handi. Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Utusan Allah. Nah, utusan. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus. Kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Matius 15:24. Apa tugas inti saya, Yesus? Kenalkan Tuhan itu aku, Allah satu-satunya. Dan kamu ngaku utusanku. Disampaikan oleh Yesus. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, setiap para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Dan nabi tersebut harus mengaku utusan. Maka umat Islam, kalau ada orang mau masuk surga, orang non-muslim mau masuk Islam, kunci surga diberikan. Apa kunci surganya Bang Juma? Ikutin aku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama dengan Yesus. Yesus, saya ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Ikutin aku. Kan gitu. Mengenal Allah satu-satunya dan aku Yesus utusannya. Jadi semua para nabi kayak gitu tugasnya. Hidup yang kekal itu. Tidak ada aku Yesus dengan Allah yang mengutus sama-sama Tuhan. Gak ada. Gak ada data kayak gitu itu. Semuanya mentuhankan Allah, kata Yesus. Kunci surga la ilaha illallah. Harus meyakini, berikrar bahwa Tuhan itu Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau dalam Bible, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama. Gitu. Oke, Bang Jibril. Aku mau nanya sama Ustaz Tata nih, Ustaz. Ustaz Tata kalau makan pisang goreng 3, Wassalam. Entar dulu ya. Kalau Ustaz Tata makan pisang goreng 3, Ustaz Tata bayar 3 apa bayar 1? Ya bayar 3 gimana? Salah. Bayar 1. Kenapa? Karena 1 hakikat, semuanya pisang goreng. 3 tapi 1 hakikat. Bayar 1 aja.
Iya, Itu, Ustaz. langsung disita, ditilang. Ya kan satu hakikat sama-sama pisang goreng. Ya udah dosa Satu bayar hakikat. KTP-nya langsung gini penjualnya. Enggak usah Bener bayar, gak, Kris? tilang KTP. Bener gak, Kris? Jadi ketiga itu satu hakikat, jadi bayarnya satu aja, Kak Kris. Bener gak, Kris? Nah, jadi begini Bang. Jadi Oh, jadi tadi saya begini. mau menanya sama Pak Ustadz tadi Bang. Saya mau menanya sama Pak Ustadz tadi. Kan tadi Pak Ustadz tadi bilang kalau semua nabi itu memperkenalkan Allah, ya kan? Coba tunjukkan dulu satu bukti Bang. Kalau Musa memperkenalkan Allah SWT, itu aja Bang. Buktinya Bang. Kalau Oke. memang Musa memperkenalkan Allah SWT, karena Ya udah cukup, kau udah bertanya, jangan lagi menjelaskan karena. Nah, silakan Ustaz. Oke. Jadi gini, sebenarnya kenapa dalam Islam Musa, Abraham, Isa langsung ke Allah? Karena memang dulu Tuhan perkenalkan tidak pakai nama, pakai sebutan semua. Eloah, El Shaddai, Elo, Yahweh. Itu sebutan. Makanya ketika Islam yang menyampaikan, yang mengutus Musa itu ya Allah. Yang mengutus Abraham, Isa, Yakub Allah. Mana datanya? Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Musa Pak nggak Abraham. pernah bahasa Arab Pak. Ya iya kan gini, memang bahasa itu wahyu turun sesuai bahasanya Nabi tersebut. Nabi Muhammad orang Arab, maka wahyu turun bahasa Arab. Yesus orang Seriwil bahasa Ibrani atau Aramaik. Ya wahyu bahasa itu, tidak mungkin bahasa Yunani. Mana dalilnya? Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Semua utusan yang aku utus, wahyu turun memakai bahasa kaumnya. Ya, misalnya Yesus orang apa dia? Bahasa apa sehari-harinya? Kalau Ibrani ya wahyu bahasa Ibrani. Liyubayyina lahum, supaya mudah menjelaskan. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah menceritakan Musa ya pakai bahasa Arab. Makanya apa kata Ibrahim? Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim mewasiatkan kepada putranya, wahai putraku, ya begitu juga Yakub. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kata Yakub, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Berserah diri patuh kepada Allah. Ya, jadi gitu. Memang orang-orang Seriwil sampai sekarang nggak tahu nama itu siapa. Bukan Yahweh. Mereka sebut Hasim. Hasim bukan nama. Itu sebutan. Gitu. Nah sekarang Anda harus jawab, siapa Tuhannya Kristen? Kalau Tuhanku dengan Tuhannya Musa, Abraham, Isa, Yakub sama. Allah yang Esa tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Bukan gitu pertanyaannya, Ustaz. Bro, pertanyaan sama dibalikin ke kamu. Apakah Tuhannya Kristen itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Jawab. Kalau sama jelaskan, kalau beda sih jelaskan. Oke, biar saya jelaskan ya. Ya. Jadi begini. Pakai data ya. Ya. Matius 17 Dijawab ayat dulu 2. pertanyaannya, woi. Apakah dengerin pertanyaannya? Apakah Tuhanmu sebagai Kristen sama dengan Tuhannya Nabi Musa? A sama, B beda. Sama. Ya, kalau sama, siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Siapa nama Tuhanmu? Lanjut. Yang aku pakai data, Ya, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Nabi Musa siapa? Gimana aku menjawabnya ya? Gimana jawabnya? Ya biar aku jawab dulu pakai Enggak, iya. Nama Tuhanmu dulu siapa? Dengerin, nama Tuhanmu dulu siapa? Dengerin. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Nabi Musa siapa? Oke, biar aku jawab ya. Matius 17 ayat 2 sampai Nama Tuhanmu dengan Matius. ayat 3. Dengar dulu lah. Oke lah, ini nggak diskusi nih namanya nih. Iya, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Nabi Musa siapa? Baru lu jelaskan. Ya, ini diskusi atau enggak ini? Biar saya jawab. Diskusi ini, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhannya Nabi Musa siapa? Nama Tuhan saya Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nama Tuhannya Nabi Musa? Nama Tuhannya Yahweh. Kok beda? Iya, kami orang Israel dan kami itu sangat Ngaco kamu. menghargai. Tadi bilang sama, sekarang beda.
Iya, itu namanya itu sakral, gak bisa disebut sembarangan. Salah, Makanya bro. kami bilang Ya itu udah, Bapak. Kamu Protestan kan? Ya. Kenapa Plek? Kenapa ini orang ini Itu Plek? sih Christmas nih Protestan kan, Tuhannya Yahudi Iya. bukan Yahweh. Yahweh kan ciptaan Kristen. Ya udah, silakan Ustaz Tata. Terserah Ustaz Tata mau ngapain. Lanjutan. Iya, kalau Islam kan misalnya ditanya ya, apakah Tuhannya para nabi semuanya sama tahta? Sama. Al-Baqarah 136 atau surat Ali Imran ayat 64 atau Al-Baqarah 132 atau Al-Baqarah 133. Semua para nabi Tuhannya Allah. Nah, kalau Anda bingung, Anda nggak pakai Ya, data. biar saya jawab ya Pak Ustadz ya. Biar saya jawab ya. Ya sudah dijawab, itu beda sudah. Oke, biar saya jawab Pak. Matius 17 ayat 2 sampai dengan ayat 4 ya. Nah ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus, dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Berarti ini satu jalan ini, Bang. Gimana jawabannya itu? Apa hubungannya? Kalau cuma bertemu kayak gitu, Nabi Muhammad bertemu dengan Adam langit pertama, Yesus langit kedua, Musa langit ke-6, Ibrahim langit ke-7. Terus hubungannya apa Nabi ketemu Nabi itu apa hubungannya dengan Tuhan? Kan kita bukan hanya pertemuan para nabi. Yang saya tanya, sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa? Kalau kami Tuhannya Yesus, Musa, Abraham, Isa, Yakub sampai Nabi Adam sama Tuhannya. Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an. Mereka ajarannya Ya, sama. maksudnya begini, Bang. Maksudnya kan begini. Kalau kami, Bang, kami ini terjemahan dari Israel, Bang. Jadi kalau Abang nggak ada, Bang, di Israel itu menggunakan bahasa Mekah, nggak ada, Bang. Kami terjemahan dari Israel, asli dia, Bang. Oke, sekarang terjemahan Israel ke Indonesia, siapa Tuhan itu? Tuhannya Musa dengan Tuhannya Kristen siapa? Oke, terjemahkan ke Indonesia, siapa? Ya kan mereka menyebutnya Yahweh, tapi mereka pun nggak berani menyebut itu, Bang. Mereka menyebutnya. Oke, Yahweh. Tuhannya Kristen siapa? Ya kami menyebutnya Bapa. Bukan Yahweh. Ya kan, sedangkan Israel sendiri nggak berani menyebutnya, apalagi kami, Bang. Makanya kami menyebutnya Bapa. Oke, apakah orang Israel mentuhankan Yesus juga? Gimana? Apakah orang Israel itu mentuhankan Yesus? Tidak. Ya, berarti ya beda sudah. Kitabnya berarti Anda lucu. Kitabnya sama, Tuhannya beda. Kan lucu Anda ini. Kayak saya ditanya Tuhan tentang Tuhan saya pakai kitabnya Hindu, kan gak nyambung. Wong saya Islam, ketika siapa Tuhanmu tahta? Tuhan saya ini Dewa Krishna. Mana dalilnya? Ini di kitab Weda. Loh, kamu kan Islam tahta, kan gak nyambung. Seharusnya Anda Kristen ini, Tuhan menurut Yesus siapa? Kan Anda pengikut Yesus katanya. Siapa Tuhannya Yesus? Coba, Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Dan Yesus sendiri mengaku sebagai apa? Kalau kita pengikut Nabi Muhammad, Tuhan menurut Nabi Muhammad Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nabi Muhammad utusannya, Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad utusannya Allah, penutup para nabi. Jelas kan? Ketika kita ditanya, siapa Tuhan? Allah. Siapa itu Nabi Muhammad? Utusannya. Nah, kalau Anda, coba, siapa Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus dan Yesus itu sendiri sebagai apa? Nah, bingung kan? Enggak, saya nggak bingung, Pak. Saya nggak bingung. Ya udah, silakan jelasin. Jadi Bapak itu mengutus anaknya. Nah, ya terus. Berarti utusan Yesus. Jadi kalau Yesus itu, ya, tapi kan di situ diutuskan bukan berarti Yesus itu adalah adalah rendah gitu kan? Enggak. Dia mengutus anaknya. Oke, sekarang gini, Pak. Anda seharusnya ketika Anda tahu tata Yesus ini utusan. Lah, seharusnya Anda tahu apa itu utusan. Utusan itu
manusia yang diutus oleh Tuhan untuk penyampai firman. Yohanes 3:34. Melakukan perintah yang mengutus. Yohanes 14:31. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:38. Berarti ketika Tuhan mengutus Musa, mengutus Yesus, mengutus Nabi Muhammad, maka tugas utusan pertama penyampai firman, 2 taat kepada Allah, 3 melakukan kehendak Tuhan. Ini berarti Jadi tidak mungkin. artinya Pak, bukan seperti itu artinya Pak. Arti sebenarnya bukan Anda seperti tidak itu. ngerti dalil. Anda tidak ngerti data. Saya pakai data. Bukan saya pakai data, saya pakai data. Justru abang Oke, itu nggak sekarang, paham, oke, loh. oke, Abang nggak sekarang. paham, tapi abang Oke, menghafal. sekarang. Oke, sekarang kayak barusan ya. Coba. Iya. Apa Atau tugas mau saya jelaskan? utusan? Mau saya jelaskan ya? Enggak pakai data. Apa tugas utusan? Silakan, pakai data. Oke, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Karena abang aku tengok menghafal, pandai menghafal abang. Iya, udah pakai data, silakan. Ya, silakan ya. Saya jawab ya. Tugas utusan apa saja, silakan. Jadi tunggu, bukan begitu cara menjelaskannya, Bang. Loh, uang kamu mengakui Yesus utusan. Iya, biar saya jelaskan menurut Saya sebagai kebenarannya. moderator, saya ambil alih dulu. Ini start. Pertanyaannya, tugas utusan itu apa? Ah, silakan. Oke, ya, menyampaikan firman. Data. Kalau saya 5 data itu, penyampai firman 5 data langsung saya. Iya, jadi begini Pak Ustadz, saya kan begini Pak. Itu kan Bapak kan Muslim, ya kan? Jadi saya wajar kalau Bapak itu tidak paham Bible, saya maklum gitu Pak. Tapi biar saya terangkan. Tunggu. Saya akan pakai Bible. Loh, saya lebih paham Bible daripada Bapak loh. Loh, saya ini Kristen dari lahir loh. Loh. Oke, sekarang Anda oke, saya tantang Bisa pakai Bible. bisa nggak saya jelaskan? Biar saya ajari Pak. Kamu nggak usah jelasin, kau lagi. Tahu Ustaz. Kamu lagi ditanya, tugas utusan itu apa? Nah, iya, Pak. kalau saya oke, menyampaikan firman. Oke, tunggu. silakan. Kalau saya ditanya kayak gitu, saya pakai 5 data pakai Bible. Ya, silakan Ustaz Anda jawab. sekarang saya tes Anda sekarang saya tes. Tugas utusan apa menurut Bible? Silakan. Macet. Katanya lebih paham Bible, mana? Iya, caranya seperti ini. Kalau menyelidikinya bukan seperti itu caranya, Bang. Iya, silakan pakai data. Dia hanya menjawab penyampai firman, Ustaz. Kalau Ustaz Tata menjawab, silakan. Iya, memang Allah mengutus para utusan itu tugasnya diantaranya Yohanes 3:34 penyampai firman. Yesus menerima firman Yohanes 12:50. Lalu yang kedua melakukan kehendak Bapa. Mana datanya? Yohanes 6:38. Dan taat kepada Tuhan Yohanes 14 ayat 31. Nah, coba sekarang Kristen, apa tugas utusan? Silakan. Pakai data, ayo. Mencret. Nggak usah lembek kalai. Menguasai dan tidak menguasai. Yang penting itu, abang bicara itu berdata. Gitu loh. Di sini nggak boleh menghakimi orang. Andalah yang paling tahu Bible gitu loh. Dari lahir udah mengetahui Bible. Ya udah nggak apa-apa bang. Tunjukkan di sini. Tunjukkan kepiawaianmu. Silakan bang. Tugas utusan itu apa? Pakai data silakan. Diskusi kayak gitu bang. Jangan banyakkan jadi begini gitu loh. Tugas utusan itu nggak jadi begini bang. 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 Tunggu. Macam. Silakan bang. Tugas utusan apa? Tunjukkan pesonamu. Tugas utusan itu menyampaikan firman. Nah, udah selesai. Cuma satu. Data. Datanya di mana? Kalau saya bisa puluhan data, pakai Bible itu. Iya, Pak Ustadz itu pandai menghafal dia. Ya makanya, kenapa Anda mau ngomong saya ini Kristen dari lahir? Ya buktinya, walaupun dari lahir Anda gak paham. Jadi Pak Ustadz percaya nggak kalau Yesus itu Jangan kemana-mana, utusan untuk apa menyelamatkan? Jangan kemana-mana, jangan ke penyelamatan dulu. Iya, untuk seribil. Pertanyaannya tadi Ustaz Tata, itu penyampai firman itu, tugas utusan itu, datanya di mana gitu loh. Ya, tunggu dulu ya, biar aku cari dulu ya. Ya, cari dulu, kita tunggu. Begitu dong, diskusi kayak gitu santai. Anda dari lahir sebagai Kristen, Anda menguasai, tapi baru mau nyari. Mestinya kalau lahir dari Kristen itu nggak usah nyari bang.
Udah dapat di depan gitu loh. Ya bukan, maksud saya tadi begini bang. Tadi kan Nggak boleh Pak cari Ustadz dulu tadi aja, kan- cari dulu aja baru ngomong. Ustaz Tata silakan, dia lagi mencari. Tadi izin, tadi Silakan, si Bang Flex Jibril. ada pertanyaan minta data. Coba aku nggak coba diulangin pertanyaannya, dia minta data apa sih? Kenapa? Tadi si Flex ada pertanyaan minta data. Oh iya bener. Ini Data urusannya Bang data Jibril. apa? Data apa? Pertanyaan apa coba? Silakan Flex. Bahasa Inggris ya Bang Jid. Bahasa Inggris tadi yang tanya, Pak. Jawab, Flex. Oke, what's the questions? Kenapa? Iya, pertanyaannya apa tadi? Enggak. Tadi tuh saya sempat ngutip dari Bang Handi kalau enggak Bang Arif kan, bahwa minta bukti bahwa apa namanya, kekristenan itu pernah bukan pernah sih menyebut Allah itu sebagai Tuhan mereka. Saya langsung ingat pada waktu beberapa hari yang lalu, kalau enggak beberapa minggu yang lalu, di room ini juga kita kan kemarin kan kalian kedatangan tamu dari orang yang menerjemahkan bahasa Aramaik ke bahasa Indonesia. Ingat nggak Bang? Aldo. Iya, itu. Oke, Romualdo. Ya, itu kemarin Bang Jibril nunjukin di salah satu di negara Syria kalau nggak salah. Iya. Di umat Kristen Koptik ya kalau nggak salah. Mereka nyebut Bapak itu Allah. Nah, itu kan bukti bahwa Tuhannya. Betul. Dan tafsir rasak juga kalau abang tahu. Nih saya buka aja datanya ya. Kalau boleh ya, izin ya. Tafsir apa? Tafsir rasak. Tafsir itu apa dulu? Itu rasak. Muslim. Bukan, ini ke Yahudian. Oh, oke. Nah, jadi kalau abang tahu Sefaria, kalau ke Yahudian, itu mereka sama persis kayak Islam bang. Jadi kalau Al-Quran, itu ada tafsir menurut ulama mereka. Ke Yahudian juga seperti itu. Nih, jadi saya besarin dulu. Oke, bismillah. Nah, jadi kalau di Sefaria bang, abang bisa buka. Sefaria ini artinya dalam bahasa Hebrew itu Yunani. Hebrew itu artinya library atau perpustakaan. Abang buka aja di sefaria.org. Di sini mereka menulis The Living Library of Torah. Jadi ada 3000 tahun tulisan Keyahudian. Nah, ini mereka ada tanah. Nah, tanahnya itu ada Genesis. Genesis kita tahu ya, Genesis itu artinya kejadian. Yeah. Exodus itu artinya keluaran dan seterusnya dalam bahasa Inggris lah. Kejadian, keluaran, bilangan, imamat. Nah, ulangan itulah, keluaran itulah. Nah, di abad 9 mereka punya yang namanya Rasak, rabi mereka. Dan mereka mengarabkan kitab Genesis, Bang. Mengarabkan kitab Genesis dari bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Enggak, dari bahasa apa? Dari bahasa Hebrew. Dari bahasa Hebrew terus diterjemahin ke bahasa Arab. Ke bahasa Arab di abad 9. Terus? Nah, ini an explanation, penjelasan of the Torah, tentang Torah in Arabic, dalam bahasa Arabnya, tafsir At-Tawiriyah bil Arabia. Nah, begitu ditafsir Bang, di ayat nomor 2-nya, ini dari Genesis ya. Ini bukan tulisan Muslim ya Bang, ini Keyahudian ya. Di ayat keduanya, and the earth was deeply submerged and darkness was on the surface of the depth and Allah atau Allah. Mereka mengarabkan Torah mereka, tiba-tiba jadi Allah. Jadi mereka kurang lebih mengakui Tuhan mereka itu sebutannya Allah. Benar. Nah, tapi kalau abang mau ke Koptik, ini Kristen Koptik ya. Di sini dari saintakla.org mereka membahas kata Allah di sini, alif lam lam ha. Allah ini apa sih? Dalam bahasa ini saya translate aja ya. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Nama Bang. Bukan. Tapi kalau Kristen Indonesia kan bacanya NAMA, gelar gitu kan. Ya jangan gitulah. Terus. Iya, maksudnya Kristen Arab aja menyebut bapaknya Yesus itu Allah. Nama, bukan gelar. Tapi abang pernah nggak sih mikir orang Yahudi menerjemahkan bahasa mereka
ke bahasa Arab, mereka nyebutnya itu Tuhannya itu Allah. Kira-kira kenapa? Abang tahu nggak? Karena itu itu kan mereka translate di abad 9, Bang. Benar, Rasulullah mau di abad setelah berapapun. Rasulullah. Benar. Nah, jadi memang orang Yahudi mengimani Nabi Muhammad itu memang seorang nabi di luar Bani Israel. Abang paham nggak? Bani Israel ini cuma mau nabi yang di ini mereka, Bang. Keturunan mereka. Mereka nggak mau punya nabi di luar Bani Israel. Abang paham nggak? Makanya mereka nggak menerima Nabi Muhammad. Paham. Berarti tadi yang dibilangin Bang Tahta kan berkesinambungan kan, soalnya kan Bang Tahta bilang di Muslim itu kan keturunan dari siapa? Ismail. Benar? Ismail, betul. Kalau di Bani Yahudi dari Ishak. Tapi Nabi masalahnya Ishak kan itu turun Yahudi ke Yakub, habis itu ke Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Maryam, baru Isa. Sama seperti Ismail. Ismail turunannya langsung ke Rasulullah nanti. Tapi saya punya kesimpulan lain, Bang. Kenapa kok orang Yahudi menerjemahkan dari bahasa mereka ke bahasa Arab menggunakan kata Allah terhadap Tuhan yang mereka sembah? Karena mereka nggak mau nerima Kristen. Soalnya jelas, sama Bang. kayak kita mereka. Bukan, karena Kristen itu penyembah berhala, Bang. Maksudnya berhala? Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita sembah itu berhala, Bang. Mau sapi di India pun, makhluk hidup, kalau kita sembah, itu berhala jadinya. Mau duit, jadi berhala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa digambarkan dan disembah, itu namanya berhala, Bang. Berhala itu nggak cuma patung, Bang. Berhala itu perantara. Makanya orang Yahudi nggak mau ada perantara antara mereka sama Tuhan. Oke, terus? Ya, jadi kalau abang mempunyai Tuhan dan abang punya perantara, nah itu abang perantaranya itu berhala, Bang. Menurut abang orang Hindu sama orang Buddha itu nyembah berhala mereka yang Krishna sama Buddha, mereka enggak, itu patung, itu cuma simbol, Bang. Mereka menyembah rohnya Shiva, mereka menyembah rohnya. Abang begitu nggak? Gini, masalahnya kan di luar Hindu, Buddha itu kan di luar Samawi kan ya. Nggak usah jauh-jauh ke sana, harusnya kan. Nah, enggak, saya samakan abang sama mereka. Kan abang jadikan Yesus berhala kan? Betul nggak? Enggak. Loh, kan aku adalah jalan. Kalau nggak melalui aku, abang selalu orang Kristen selalu ngomong gitu nggak sih? Iya benar. Nah, abang mengaminkan saya. Gini loh, Bang, nggak usah jauh-jauh ke Kristen. Masalahnya kan di Islam sendiri pun juga seperti itu. Contohnya? Lah itu Habib-Habib itu. Nah, itu musyrik, Bang. Nggak boleh kayak gitu, musyrik. Kita berdoanya sama Allah, nggak boleh berdoa sama kiai-kiai, sama kris-kris, sama kayak gitu nggak boleh. Musyrik, musyrik. Bener nggak boleh, tapi kenapa sampai sekarang masih dilakukan di Islam gitu maksudnya? Kenapa? Iya, sampai sekarang kalau ada yang kayak gitu kita bilangin, Bang, musyrik. Kalau nggak ada di Al-Quran, kalau nggak Nabi ngajarin, musyrik, nggak diampunin, nggak boleh. Tapi ya namanya agama kepercayaan nenek moyang, Bang, mau gimana? Di Islamnya nggak ada, di Islamnya nggak ada. Maksudnya di Islamnya nggak ada? Di ajaran Islam ya, Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin itu. Di Al-Quran nggak boleh itu. Justru abang kalau baca dari Al-Quran, dari cover to cover, Bang, ada satu dosa yang nggak diampunin, Bang, dalam Al-Quran. Abang tahu nggak? Cuma satu dosa yang nggak diampunin, Bang. Sisanya diampunin. Abang tahu nggak dosanya apa yang nggak diampunin itu? Membunuh. Bukan. Nggak tahu, Bang. Coba apa? Musyrik, menyekutukan Tuhan. Jadi kalau saya sekutukan Allah saya sama nabinya, musyrik. Saya sekutukan Allah dengan malaikatnya, musyrik. Abang satuin Bapak sama Yesus sama Roh Kudus, musyrik. Abang musyrik. Iya, abang nggak jauh-jauh, Bang. Masalahnya kan di apa namanya, di Iran, mereka kan juga nggak mau nerima Nabi Muhammad. Berarti mereka musyrik. Di mana? Nggak nerima Nabi Muhammad?
di Iran itu apa namanya? Enggak, mereka menerima Nabi Muhammad, tapi mereka menabikan atau mengagungkan Ali. Wah, Bang berarti kurang belajarnya. Nah, maksudnya Ali, gimana itu? Ali itu ponakannya, menantunya Rasulullah. Jadi setelah Iran atau Syiah itu bukan Islam, Bang. Islam itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ajaran Islam ini udah conclude. Setelah Nabi Muhammad nggak ada, nggak boleh ditambah-tambahin ajarannya. Nah, tiba-tiba ada perang ini, perang itu, perang ini, ada yang bela Ali. Akhirnya ada Islam yang ngakunya Syiah yang bela Ali. Apakah mereka tetap menabikan Nabi Muhammad? Itu Iran. Tetap menabikan Nabi Muhammad, tapi mereka mengagungkan Ali daripada Nabi Muhammad. Itu konsepnya gimana? Enggak, tetap Ali di bawah Nabi Muhammad. Sama kalau di Kristen Abang tuh mereka menuhankan Paulus deh tiba-tiba. Paulus kan rabi, muridnya Gamaliel. Nah, tiba-tiba dituhanin atau dinabiin. Nah, sama kayak gitu. Gak ada yang nuhanin Paulus, Bang. Kristen mana itu? Kalau kan kalau saya mau nyari biar Abang paham nih. Oke. Apalagi Bang? Tanya lagi Bang. Serang lagi iman saya Bang. Enggak, saya dari tadi tuh muak dengerin. Saya tahu sih Christmas ini pasti Protestan. Saya tahu kamu Protestan kan Christmas. Saya dengerin kamu dari tadi tuh sebenarnya capek. Kenapa capek? Saya tanya ke pendetamu sendiri, Bang Jo, saya dilempar balik lagi ke Katolik. Sama aja saya tanya ke Roma saya gitu loh maksudnya. Makanya di sini kan banyak apologet. Saya pengen tahu POV mereka tuh seperti apa gitu. Tapi Abang penasaran nggak sama Ka'bah Bang? Karena saya selalu Abang penasaran nggak kenapa sih Muslim nih menyembah Ka'bah katanya? Iya, menyembah batu kan. Itu fitnahan yang saya mau jawab, boleh nggak Bang? Kenapa? Ayo. Nah, saya tunjukin ya. Nih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Jadi kalau kita lihat nabi-nabi Bang, ini dari Nabi Adam, habis itu Idris, Nuh, kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya anak Bang, 2, namanya Ismail sama Ishak. Ishak ini nanti jadi Yakub, Yakub ini jadi keturunan keyahudian. Oke, stop dulu Bang. Itu Abang lihat websitenya itu di mana? Saya mau catat. Enggak, ini catatan saya pribadi Bang. Oh oke, ya udah lanjut. Oke, habis itu Nabi Ismail sama Nabi Ishak ini dibuatkan sama Nabi Ibrahim Mekah, Ka'bah, sama Bait El. Abang tahu Bait El nggak? Nah, kalau Abang nggak tahu Bait El, Abang Google aja namanya Second Temple, Bang. Second Temple, bentuknya seperti ini. Ini dihancurin sama orang Romawi tahun 72. Bentar, itu kan Bait Allah kan? Bait El. Namanya Bait El. Nah, Nabi itu disiapkan untuk Nabi Ishak. Nabi Ismail disiapkan Mekah, Ka'bah. Nah, untuk saya meluruskan Bang. Oke, yang nyiapin siapa? Maksudnya Nabi Ibrahim dari Tuhan. yang membangunkan tuh Nabi Ibrahim. Oke, terus? Nah, kita ke Sefaria Library lagi tadi Bang. Sefaria ini keyahudian, makanya kita ke keyahudian. Di kitab fikih mereka namanya Misnah Sukah 4 Bang. Nomor 5. Di sini dikasih tahu nih. Saya translate ya. Ini kitab fikih mereka Bang. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan berikan kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7. Jadi Yahudi Bang,
sebelum tahun 70 di abad 1 sebelumnya 2000 tahun sebelum itu mereka 7 kali mereka tawaf di sini bang. Tapi karena sekarang dihancurkan oleh Romawi, oleh Pompei, sekarang adanya Wailing Wall Yang dihancurkan oleh Jenderal Titus itu maksudnya? ya. Sisanya satu dinding ini aja. Di sini namanya dinding ratapan. Mereka meratapi Ka'bah, mereka sudah hancur. Makanya mereka nangis-nangis di sini. Dicium-cium batunya nih, dindingnya. Masa kayak gitu bang? Loh, ini dinding ini, dinding timurnya. Jadi dulu begini, dinding ininya tersisa. Jadi orang Yahudi bang, balik lagi ke tadi. Jadi memang ajaran Nabi Ibrahim ini memang ada rumah Tuhan bang. Ismail diteruskan oleh Rasulullah. Habis itu Ishak rupanya udah dihancurkan. Nah kalau ditanya apakah kami menyembah? Nih saya tunjukin sama bang. Dari 2 miliar Muslim di dunia bang. Kiswah ini kain ini bang. Setiap tahun nih Ka'bahnya diinjek-injek bang. Dari 2 miliar umat Muslim di dunia, abang pernah denger nggak? Wah, sesembahan kami diinjak-injak. Abang pernah denger nggak? Enggak. Nggak pernah, karena kami semua umat Muslim tahu ini bukan sesembahan kami, ini cuma arah sesembahan kami. Kami nggak menyembah ini cuma perintah Allah untuk mengarahkan ke sini. Karena kami tahu ini bukan sesembahan kami. Tapi coba dibalik bang, abang kalau patung Yesusnya diinjek-injek marah nggak? Ntar malah jadi ke Kristen. Saya ada Nah, enggak. Jadi siapa yang nyembah batu? Bener, berarti kan Islam kan nyembahnya kan ke Ka'bah, ke batu kan? Arahnya, tapi Ka'bahnya kan kami nggak sembah. Bener, berarti kan kalian kan menyembahnya kan berarti konsepnya sama dengan Yahudi kan, nyembah. Iya, setiap Yahudi kalau berdoa itu ke arah Bait El, ke arah dinding ratapan. Berarti kalian sama aja secara tidak langsung ke dinding ratapan versi Islam gitu. Iya, karena kami keturunan Ismail bang. Agama kami keturunan Ismail. Dan kalau maupun ke arah Bait El itu sudah hancur. Ini memang ajaran Nabi Ibrahim bang. Udah kurang gimana sih? Abang yang malah dipertanyakan, abang Ibrahim, ajaran Ibrahimnya di mana? Gitu loh. Kiblat abang kemana? Gitu loh kan Yahudi ada nih sholatnya kalau kiblatnya. Saya ada sholatnya kiblatnya. Abang kiblatnya kemana? Masa ke monitor? Masa ke TV di gereja bang? Kiblatnya? Apa ya? Nah, dipikirin aja dulu bang, gak usah dijawab. Jadi gak enak gue yang nanya. Gimana bang? Tanya lagi. Serang lagi keimanan saya bang. Gimana bang? Tanya lagi. Coba saya tambah bang Jum. Silakan tafadol ustadku. Jadi gini bang, tanda-tandanya ajaran Samawi itu menyembah Allah. Tapi oleh Allah diberi arah. Ya, kiblat namanya. Kalau Nabi Ibrahim ke Ismail itu Ka'bah. Itu Ka'bah itu kiblat pertama. Mana datanya? Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun itu Ka'bah. Karena yang membangun Abraham. Ini ayatnya, Ali Imran 96. Sedangkan Baitul Maqdis yang menjadi kiblatnya orang Wahyudi itu Salomo atau Yakub. Berarti kan lebih dulu Abraham. Mana tandanya kalau Abraham yang membangun? Di surat Al-Baqarah Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sana terdapat tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, tempat pijakannya ketika Ibrahim membangun Ka'bah. Lalu Ka'bah itu untuk apa? Tadi kan dalam Mazmur dijelaskan di kitab, mereka itu mengelilingi
mesbah 7 kali. Nah, Ibrahim juga untuk Ka'bah itu untuk itu juga. Mana dalilnya? Al-Baqarah 125. Ya, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifin. Ya, bersihkanlah rumahku ini kata Allah bagi orang-orang yang tawaf. Apa tawaf itu? Mengelilingi 7 kali. Ya. Nah, sama seperti orang Seriwil dulu. Mereka menyembah Allah menghadap ke bait Allah. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah bedmu. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu. Sujud sujud kepada Allah menghadap ke arah tempat yang Allah tentukan. Jadi yang menjadi kiblat itu bukan bangunannya, tanahnya. Andai kan sekarang Ka'bah itu diratakan, dibom, apakah umat Islam libur? Tidak. Kan tanahnya masih ada, tinggal dibangun lagi. Sama seperti bait Allah dulu oleh Romawi dihancurkan. Ketika aman, ya mereka membangun lagi. Uang yang menjadi kiblat itu bukan bangunannya, tanahnya, makanya disebut tanah suci. Ya, dan mana itu juga menjadi kiblat orang-orang berdoa. Misalnya Nabi Daniel, kalau berdoa diperintah oleh Tuhan, dimanapun kamu berada, kalau berdoa arahkan ke bait rumahku. Ya, begitu juga umat Islam menghadap ke kiblat kalau berdoa. Bukan berarti Tuhan ada di Ka'bah, bukan. Gitu. Jadi sama antara Islam dengan Wahyudi itu sama-sama ajaran samawi, menyembah Allah, oleh Allah ditentukan kiblatnya, arahnya supaya teratur. Umat Islam di seluruh dunia teratur sholatnya, menghadap ke tempat yang sama, bacaannya sama, waktunya sama. Pokoknya kalau matahari terbenam, masuk maghrib sudah. Seluruh dunia ya kayak gitu. Ya, bacaannya yang sama. Bisa nambahin Ustadz Musa, Nabi Musa tadi? Silakan. Nah, Silakan, ini silakan. Bang Flex, saya bisa buktiin kalau Nabi Musa itu kenal Mekah. Boleh nggak Bang Flex? Karena banyak komen di bawah yang masih mau nyembah makhluk juga. Nggak percaya Nabi Musa mana kenal Ka'bah di Arab. Bang Flex, bisa nggak saya buktiin Nabi Musa itu tahu Mekah dari Bible Abang sendiri? Musa nggak tahu Mekah, taunya Bait Allah. Nah, nih kita buka Keluaran 51 nih Bang. Dalam bahasa Indonesianya, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang pasir. Perayaan apa neng di padang pasir Bang? Untuk kita tahu, kita ke original teksnya, betul nggak? Saya lagi ke Sefaria nih, Exodus 51. Di sini dibilang, afterwards Moshe and Sharon came and said to Pharaoh, thus says Yahweh and the God of Israel, send free my people and they may hold festival to me in the wilderness. Ini tetap disembunyiin nih, hold festival, ini melakukan perayaannya apa? Titik kecil nih. Kita klik di sini. Hold a festival, melakukan festival, observe pilgrimage, pilgrimage ini ziarah, dalam Hebrunya Hag, is still echoed in the great pilgrimage of Islam, the Hajj. Jadi Hagnya mereka itu Hajjnya orang Islam, in which worship makes sometimes long journey to Mecca. Yang nah, nggak percaya juga. Jadi Mekah itu tafsiran apa emang beneran ada di Bible? Nah, kalau mau di Bible-nya, oke kita buka di Bible-nya Bang. Bentar, ini Bang. Ini dari Sebelum Bible Hub lanjut, nih. Benar. Sebelum lanjut, tadi kan abang bilang ke padang pasir. Masalahnya melakukan adalah di festival. Nah, Benar, melakukan masalahnya festival. Benar. Masalahnya kan di Bait El juga kan di situ ada padang pasir. Jadi nggak harus ke Mekah kan? Itu bukit Bang. Kalau Bait El itu di bukit Bang. Kalau Second Temple itu di bukit nih. Ya ada padang pasirnya nggak? Nggak ada. Masa nggak ada? Tadi Dia di bukit fotonya Bang. putih semua loh. Dia di bukit Bang. Dia di bukit. Di bukit nih. Nah, tuh di bukit.
Nah, nih. Bukit Bang, mana padang pasirnya? Dia di bukit abangku. Pada waktu sekarang, pada waktu dulu. Ini lukisan Building the Second Temple, My Jewish Learning. Ini gambaran mereka Second Temple waktu zaman mereka, Bang. Ini gambaran mereka. Ilustrasi kan berarti, bukan faktanya. Iya, bukit kan? berbatu. Iya, ilustrasi bukan? Iya, nggak ada padang pasir aja, Bang, di sini, Bang. Ya, tapi itu fotonya ilustrasi bukan? Iya, ilustrasi. Karena nggak itu. Karena abad 1 belum ada ini kan, Bang, belum ada Nikon. Ya benar, karena ada pada waktu itu juga kan juga pasti padang pasir, nggak banyak sebanyak sekarang. Kalau memang padang pasir berarti gambarannya ilustrasinya padang pasir dong, Bang. Ya bisa jadi karena kan tadi kan saya di awal Kan ada di kitab Abang loh, Bukit Batuku. Bait El ini ada di Bukit Batuku, Bukit Batu bukan padang pasir, abangku ganteng. Benar, tapi kan yang dibuka abang ini kan dari tafsirannya Yahudi. Iya, oke. Sekarang kita ke Bible Hub nih. Ini nggak ada Yahudi, nggak ada Islam di sini nih, ya nggak? Oke, terus. Nah, di Exodus 5:1, God Yahweh says thus Pharaoh, today said Aaron, Moses went and afterward in the wilderness to may hold feast. To may hold feast ini kan tadi ya, festival ya. Begitu kita klik nih, artinya cagag atau to may hold feast. Ini di sini cagag. Atau dalam bahasa nih, verb make pilgrimage, keep pilgrimage, Arabiknya hajj, betake oneself to on towards a reference, make pilgrimage to. Ini apa tulisannya nih? Ini dari Bible Hub loh, Bang. Abis itu dikasih tahu lagi, hajj atau hag itu ngapain sih? Mereka tuh ngapain sih di situ? Nah, di sini dijelaskan. Nah, nih Musa melakukan. Habis itu bentar. Nah, nih. Saya translate ya. Ini dari Bible Hub loh, Bang. Akar kata dasar bandingkan cagara cuk secara tepat bergerak dalam lingkaran, Bang. Tawaf. Yaitu berbaris dalam prosesi suci, merayakan festival. Tawaf rupanya artinya cagak. Tapi disembunyiin aja artinya, artinya melakukan festival. Jadi ini kalau kita baca benernya, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan haji di padang gurun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana itu, Bang? Masa Musa aja pergi haji, abang malah nyembah TV? Gimana sih? Bang. Ya, halo. Bentar, Bang, saya bingung. Bingung di mana nih, Bang? Biar saya arahin. Habis Nabi Musa siapa, Bang? Habis Nabi Musa kan dia sama sejaman dengan Harun. Habis itu sejaman juga dengan Yunus. Harun itu punya anak Izar, punya anak Fatnah. Habis itu ke Yasin, ke Ilyasa. Habis itu punya Ilyasa itu sejaman dengan Ilyasa juga. Habis itu kalau Harun itu naik ke atas Levi. Nah, kalau ke kanannya Benyamin, Yusuf. Nah, ke Yehudanya itu baru ke Bares, Hasrun, baru ke Daud. Baru Sulaiman. Iya, dari sekian banyak yang Abang sebutin tadi, apakah dari setelah Musa itu mereka muter-muter Ka'bah? Sampai Ka'bahnya hancur di tahun 70 mereka melakukan itu. Kan tadi udah tunjukin, Bang. Iya, maksudnya Ka'bah di Bait El kan? Iya. Bukan di Mekah kan? Iya, karena kan mereka Bani Yakub, keturunan Yakub. Iya, benar, keturunan Yakub. Nah, karena mereka keturunan Yakub, mereka ibadahnya di Bait El. Sampai Bait El itu hancur di tahun 70. Karena di tahun 64 Yahudi itu memberontak. Tahun 70 Bait El dihancurkan. Akhirnya sisa satu dinding. Akhirnya jadi dinding ratapan. Karena mereka nggak bisa ibadah haji lagi.
Nah, 400 tahun setelah itu, Rasulullah datang meluruskan ajaran Hanif. Begitu abangku. Apa ini yang bingungnya di mana nih? Masalahnya adalah PL-nya mereka kan kita pakai, ya kan, otomatis mereka juga pasti kalau misalnya diskusi dengan kekristenan mereka pasti juga bakal nolak gitu maksudnya. Masalahnya adalah kenapa umat Yahudi sampai sekarang kok nggak mau nerima Muslim, kok Muslim sih Islam gitu masalahnya. Karena mereka hanya menerima nabi dari keturunan mereka. Abang tahu nggak kenapa mereka nggak nerima Yesus? Mereka nerima Yesus kan ada di Talmud kan? Yahudi mana ada ya Yahudi menerima Yesus, Bang? Dari statistik sekarang kalau kekristenan itu cuma 1,8% Kristen. Sementara keyahudian 18%-nya Islam, Bang. Mana ada mereka menerima Kristen? Kalau mereka menerima Kristen nggak lebih dari 20% dong. Kalau di Talmud, setahu saya, seingat saya, kan ada Yesus dari Nazaret kan di Betul. Di Talmud. Penyembah berhala disebutkan di situ. Yesus Apanya? penyembah berhala. Bukan Yesus yang sekarang, maksudnya gitu. Fitnahan keyahudian terhadap Yesus itu. Mereka bukan mengakui ada atau enggaknya, Bang, tapi mengakui kenabian Yesus. Orang Yahudi nggak mengakui kenabian Yesus. Abang tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena bukan nasabnya. Gini, abang tahu nggak? Iya, orang Yahudi itu, Bang, mereka hampir menuhankan nasab, Bang. Mereka bangga banget dengan nasab. Abang tahu nggak nasab? Darah dari bapak, marga. Ya terus. Nah, jadi mereka tuh beranggapan, mereka tuh sombong banget karena nabi-nabi ini dari darah nasab bapak gua. Jadi semua ini mesti nabi-nabi itu turun dari nasab bapaknya. Terus tiba-tiba Yesus nggak ada bapaknya, Bang. Mereka nggak menerima, makanya di Al-Quran dijelaskan nih Ustadz saya bisa jelaskan, bisa verified. Makanya di dalam Al-Quran Allah pakai bahasa yang spesifik, Bang. Begitu Allah menceritakan nabi-nabi ini selalu bilang ya umatku, 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 umatku. Tapi begitu Nabi Isa nggak pakai bilang umatku, tapi dia bilang ya Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Isa bukan Bani Israel. Bani Israel itu keturunan dari bapak, Bang. Abang paham nggak di sini? Paham, tapi kan Yesus punya darah Maria. Maria kan iya, tapi nasab itu dari bapak, Bang. Nasab nggak dari Umi. Oh, bentar. Jadi kayak di keluargaku di Cina gitu ya, maksudnya. Saya nurunin garis keturunan dari ayah karena ini, gitu maksudnya. Itu nasab. Contoh, iya, contoh saya nih. Umi saya orang Arab, abah saya orang Betawi. Saya nggak dapat marga Arab Umi saya. Karena nasabnya karena nasab itu dari bapak, Bang. Paham nggak, Bang? Harus seperti itu, harus dari bapak. Harus dari bapak. Abang mau cari dari seluruh dunia mana, dari Arab kek, Yahudi kek, dari mana semua. Makanya sampai dalam bahasa Inggris kan Mister. Contoh abang namanya Flex. Kalau abang punya anak kan dipanggil Flex juga. Keluarga Flex. Keluarga bapak kan. Nasab, Bang. Ya tapi kan Yesus dari bapak juga. Nah itu Yesus nggak dapat nasab bapaknya, Bang. Itu cara Allah untuk menampar orang Yahudi. Kalian sombong dengan nasab kalian. Nih, Nabi nggak ada nasabnya. Makanya di Al-Quran dijelaskan nasab itu nggak penting. Yang penting takwa kita sama Tuhan, Bang. Nasab lu terserah lo anak siapa. Kenapa? Karena juga dicerangkan history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Istrinya Nabi Lut itu nggak selamat, Bang. Tapi istrinya Firaun selamat, Bang. Iman itu tergantung kita. Nggak kenal keluarga, nggak kenal nasab, Bang. Sampai sini, abang nangkep nggak nih? Itu cara Allah menampar orang Yahudi. Kalian bangga banget dengan nasab. Nih, Nabi nggak ada nasab. Habis itu dipindah kenabiannya dari Bani Israel ini ke Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, Mas. Kalau masalahnya dengan keturunan-keturunan seperti itu, Bang, saya mikirannya malah semakin terpencar-pencar. Di Islam kan ada 25 nabi yang diakui kan? Betul.
Kalau yang tadi kita bahas ini kan soal keturunan-keturunan atau nasab kan, benar? Betul. Berarti dari Adam juga, Adam dari siapa gitu? Nah, ini saya tunjukin bang. Alhamdulillah saya ada catatannya. Masya Allah nih orang Muslim suka banget nyatet suka banget nyatet sama baca. Jadi dari Nabi Adam ke Idris alaihi salam, ke Nuh, habis itu ke Sam, habis itu ke Ibrahim, dari Sam ini ke Iram ada Nabi Hud, habis itu ini Nabi Lut, habis itu ini ke Syuaib, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun. Nah yang merah ini Yahudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuma 11 dari 25. Jadi bukan nggak mayoritas juga orang Yahudi Nabi, enggak, cuma 11 dari 25. Nah, benar. Kan ini kan udah ditunjukkan. Yoi. Poin saya adalah kalau misalnya Yesus kan dari Bapak langsung. Berarti kan sama aja Adam dari Bapak langsung menjadi nabinya umat Muslim. Oh, lebih dahsyat Adam, nggak ada emaknya. Yesus masih ada emaknya. Lebih kalau mau dahsyat-dahsyatan lebih bagus Siti Hawa, nggak ada mak bapaknya. Kalau mau Tuhan-Tuhanan berdasarkan nggak ada bapaknya. Jadi itu Allah tuh selalu ya maha sempurna ya bang ya. Jadi ada nabi yang nggak ada mak bapaknya, Nabi Adam. Habis itu ada makhluk yang nggak ada maknya. Siapa bang? Saya tahu itu di Bible ada si ini. Enggak, Hawa. Hawa nggak ada maknya. Ada satu lagi di Bible. Oh itu Lilith, bukan? Itu waduh itu sih. Bukan, iya itu juga. Tapi ada satu lagi kan? Siapa? Melkisedek. Melkisedek nggak ada mak bapaknya. Ya benar. Enggak, ya itu berarti sama lah sama Adam, nggak ada mak bapak. Habis itu Hawa nggak ada bapaknya, dia diambil dari rusuk Adam. Jadi dia nggak ada maknya. Habis itu Yesus nggak ada bapaknya, lengkap tuh. Nggak ada mak bapak, nggak ada mak, nggak ada bapak, udah lengkap. Tiba-tiba Nabi terakhir ada mak bapaknya, lengkap udah. Udah. Ini kadang-kadang kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh kadang-kadang di dalam hati saya tau nggak apa bang? Ini bukan matanya yang buta, hatinya. Iya nggak? Saya cuma belum tahu aja, belum baca juga bang faktanya seperti apa. Abang kan udah ngumpulin sejak lama. Oh iya belajar bang. Umat Muslim selalu gitu. Saya yakin nih dari 5.700 orang di bawah 5.000 bisa jelasin kayak gini. Gimana bang? Tanya lagi bang. Daripada disakiti 3 kali, 1 kali masih boleh. 2 kali boleh. 2 kali boleh. 3 kali no. Sedari dulu aku katakan siapa diri ini. Sedari dulu aku katakan jangan kau sesali. Habis. Tapi kini kau selalu menyakiti